Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Heavenly Marshal Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 591, kerugian harus menjadi keuntungan. Awalnya, Gunung Qiki mengusulkan untuk mencari secara terpisah, tetapi kuil Shenlong khawatir seseorang akan menemukannya terlebih dahulu dan tidak memberitahu mereka, takut harta itu akan ditelan dengan sendirinya, jadi mereka sangat mendesak semua orang untuk mengikuti bersama-sama. Tetua, aku merasakan seseorang ada di dekat sini. Kedua orang ini datang ke sini sendirian. Seorang pria naga berkata tiba-tiba, ini adalah manusia naga yang hidup. Apa? Seseorang masih mengetahui keberadaan harta ini? Kata seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah biru, alisnya berkerut erat, dan ini juga membuat Dong Yun dan para wanita khawatir, karena mereka tahu siapa orang itu. Sekarang, itu Zuo Yu, mereka hanya bertanya-tanya siapa orang kedua, jika itu adalah Labu Tua, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Ke arah mana? Tanya tetua itu. Pria naga itu menunjuk ke depan, disitulah kita berjalan, dan itu juga arah di mana kita merasakan keberadaan harta karun itu. Dia sangat dekat di sana. Dia sepertinya bisa mengetahui keberadaan harta karun itu. Pria naga baru saja selesai berbicara, lalu pria tua itu terbang dengan cepat, dan ketika semua orang melihat ini, mereka semua mengikuti, karena mereka datang jauh-jauh ke sini hanya untuk harta karun, jika mereka ditangkap lebih dulu, maka mereka akan masuk. Sia-sia, terutama kekuatan jahat seperti Shenlong Dianya, mereka mengharapkan kumpulan hal ini untuk membuat mereka kembali. Roh pohon segera merasakan aura yang kuat datang ke arah Zuo Yu, orang-orang itu datang ke arahmu, cepat bersembunyi. Zuo Yu terus berjalan perlahan, hanya menunggu para wanita itu datang, tetapi siapa yang tahu bahwa sekelompok orang datang, dia buru-buru memasukkan Binglan ke dunia Qian Kun, lalu menggunakan kekuatan sihir bayangannya untuk menyelinap ke kedalaman tanah dan membiarkan roh pohon menyembunyikannya dengan baik. Ketika semua orang datang ke sini, mereka hanya menemukan bahwa jejak kaki itu tiba-tiba menghilang, tetapi tidak ada nafas di sekitar mereka, yang membuat mereka sangat bingung. Mereka mungkin pergi ke tempat harta karun itu disembunyikan. Wajah tetua itu berubah, dan dia terbang lagi. Mereka sepertinya tahu tempat harta karun itu disembunyikan, tetapi Dong Yijun tahu bahwa Zuo Yu berada jauh di bawah tanah. Zuo Yu, kami tidak bisa pergi dari orang-orang di Istana Naga, itu sebabnya kami tidak bisa datang untuk bertarung denganmu, idiot bahkan tidak memikirkan ini, sudah berakhir sekarang, kamu keluar dari game. Dong Yun meninggalkan kata-kata ini, juga mengikuti. Zuo Yu, yang berada di bawah, meringkuk bibirnya, dan kemudian berjalan melalui bawah tanah yang dalam, dia percaya diri, karena dia memiliki bola naga, dan dia sama sekali tidak khawatir orang-orang itu mendapatkan harta Shenlong. 2 hari kemudian, Zuo Yu merasa gelisah, karena dia melihat dari kejauhan melalui Suan Mohun bahwa sejumlah besar orang memasuki sebuah gua, dan gua ini dibangun di bawah gunung besar yang bersinar dengan cahaya keemasan. Dia melihat jumlah orang di bawah, ada sekitar 1.000 orang seperti ini, dan orang-orang ini dengan cepat memasuki gua, dan dia masih bolak-balik di bawah tanah. Tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa bergerak maju, jelas ada sesuatu yang menghalangi dia. Tidak punya pilihan selain turun ke tanah. Itu semua karena menunggu wanita-wanita ini, yang membuatku tertinggal, kalau tidak aku akan berada di depan. Zuo Yu berkata dengan gigi terkatup, dan kemudian juga memasuki gua. Batu-batu di gunung ini semuanya bersinar dengan cahaya keemasan, jadi saat memasuki gua, itu juga bersinar dengan cahaya keemasan. Zuo Yu menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan, mencobanya, dan mampu melewati dinding gua. Hebat, aku masih bisa mendahului mereka. Zuo Yu mengeluarkan bola naga, merasakan lokasi harta karun, dan kemudian menggunakan kekuatan sihir bayangannya untuk berjalan menuju arah yang ditunjukkan oleh bola naga. Di sisi lain, semua orang datang ke alun-alun yang sangat luas, yang berada di dalam lereng gunung, dan itu hanya dilubangi, tetapi benda-benda di dalamnya membuat semua orang menahan napas. Alun-alun di tengah gunung cukup besar untuk menampung ratusan ribu orang. Pada saat ini, semua orang datang ke tengah dan melihat harta langka di sekitar mereka, serta batu peri yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa batu peri tingkat bunga dan pohon. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di sekitar. Jika ini dikosongkan, lereng gunung ini cukup untuk menampung 1 juta orang.
Sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana Shenlong mendapatkan begitu banyak barang dan menyembunyikannya di sini. Ada sekitar 300 miliar batu peri di sini, dan nilai benda-benda lain sulit diperkirakan. Mari kita bahas bagaimana membaginya terlebih dahulu, lalu mengambilnya, kata tetua Istana Naga. Dia adalah naga, dan dia juga level tertinggi kecuali Huo Feng, tidak ada yang percaya diri untuk mengalahkannya. Bai Shanshan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat hal-hal ini di sekitarnya, karena Zuoyu sudah datang, tetapi dia sengaja melambat untuk menunggu mereka, jika tidak semua hal ini akan dikumpulkan oleh Zuoyu ke dunia Qian Kun. Semua wanita itu dalam suasana hati yang sama dengan Bai Shanshan, meskipun Huo Feng tidak ingin Zuoyu memonopolinya, dia juga tidak ingin melihat tiga kekuatan jahat di Istana Naga mendapatkan begitu banyak sumber daya. Kamu bocah Zuoyu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia semakin jauh. Dong Yun tiba-tiba mengirim transmisi suara ke gadis-gadis itu. Wajah para wanita juga penuh keraguan. Menurut gaya Zuoyu, dia tidak akan pernah membiarkannya seperti ini. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya, tetapi dia tidak melakukannya sekarang. Ke arah mana dia pergi? Huo Feng bertanya, mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan distribusinya, karena dia tahu bahwa Istana Naga tidak akan pernah memberi terlalu banyak untuk Gunung Qixi, lagi pula, itu seharusnya menjadi milik mereka. Ketika kita memasuki lorong gua, bukankah muncul dua jalan? Kemudian makhluk roh bisa merasakan ada harta karun di jalan ini, jadi mereka datang, dan Zuoyu pergi ke jalan lain yang penuh kematian. Dong, kata Yun dengan wajah serius, menurutnya jalan itu pasti berbahaya atau semacamnya, jadi akan sangat berbahaya. Setelah mendengar ini, wajah semua gadis berubah, tetapi mereka memikirkan trik Zuoyu, jadi mereka tidak terlalu khawatir. Hanya ada 6 gunung di Gunung Qixi, dan kami akan memberimu 30% darinya. Lantai 7 ada di pihak kami, bagaimana? Kata sesepuh. Nadanya sangat kuat, dan beberapa makhluk tertinggi dari sisi mereka juga berdiri, seolah-olah Kikishan tidak setuju, dia akan segera bertarung. Saya tidak keberatan. Huo Feng adalah yang pertama mengatakan, benda ini awalnya diperoleh dengan sia-sia, mereka hanya berjalan jauh, tetapi mereka hanya menanggapi beberapa kondisi kekuatan jahat seperti Shenlong Dian, dan mereka tidak melakukan apapun. Upaya. Para supremes lainnya juga setuju satu demi satu. Mereka semua tahu bahwa mereka telah memanfaatkannya. Meskipun mereka hanya mendapatkan 30% dari 6 gunung, itu sudah banyak. Masih banyak lagi, batu peri dan peri tingkat bunga dan pohon di sini, serta beberapa bahan pemurnian, cukup bagi mereka untuk berkembang dalam jangka waktu tertentu. Zuoyu, idiot, kenapa kamu tidak datang ke sini? Bai Shanshan menggertakkan giginya, menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengirimkan suara ke beberapa wanita, dan kemudian berjalan menuju area milik Gunung Wansho. Saat ini, semua orang juga mulai mengambil harta karun di lereng gunung yang besar ini. Pasti ada yang salah dengan kepala bajingan ini. Dia lari ke tempat hantu seperti itu. Leng Yanxuan mengutuk, jika Zuoyu datang lebih awal, dengan dunianya yang kosong, dia akan dapat menelan semua hal di sini dalam waktu singkat. Dan sekarang dia mengambil jalan yang berlawanan. Wajah orang-orang yang mengumpulkan harta ini penuh dengan senyuman, tetapi wanita seperti Dong Yun tidak terlihat sangat tampan, dan mereka tidak akan mendapatkan banyak dari hal-hal ini. Mereka semua untuk Huo Feng untuk mengembangkan Gunung Wansho, dan mereka juga malu untuk meminta. Tentu saja, Huo Feng akan berbagi beberapa dengan mereka, lagi pula. Dia juga mengobrol dengan wanita-wanita ini dengan sangat baik di sepanjang jalan, dan belajar tentang hal-hal indah di dunia kultivasi, dan juga belajar tentang hal-hal yang dilakukan Zuoyu di dunia budidaya. Tangan Zuoyu memegang bola naga, dia menggertakkan giginya dan menyaksikan orang-orang di dalam bola naga dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar batu peri, pohon peri, bahan langka tingkat tinggi, dan banyak senjata ajaib seperti pedang terbang. Hal-hal ini membuatnya sangat rakus. Sialan, barang-barang ini awalnya milikku. Zuoyu mengutuk dengan suara rendah. Shenlong, aku akan mengikuti instruksimu sekarang, kuharap kamu bisa mengganti kerugianku. Zuoyu masuk ke lorong itu tiba-tiba, dia merasa bahwa bola naga telah bereaksi, dan kemudian dia mengeluarkan bola naga, dan melihat pemandangan di lereng gunung yang besar dari bola naga, dan dia dapat dengan jelas melihat para wanita yang tidak bahagia itu.
Binglan dibebaskan olehnya. Setelah mengetahui hal ini, Binglan menghiburnya. Suamiku, karena Shenlong berkata, hanya bola naga yang bisa pergi ke tempat itu dan mendapatkan apa yang dia tinggalkan untukmu. Itu tidak boleh mengacu pada hal-hal itu, hal-hal itu. Hal-hal itu bukan apa-apa di mata Shenlong, jadi dia tidak menetapkan batasan apapun, sehingga orang-orang itu bisa mendapatkannya dengan mudah, karena Shenlong sama sekali tidak peduli. Zuo Yu mendengar, matanya berbinar, dia berhenti dan mencium Binglan wajahnya, itu benar, aku tidak peduli dengan hal-hal vulgar seperti itu. Meski begitu, jantungnya masih sedikit berdenyut, karena dia hanya perlu berjalan setengah jam saat itu, dan itu miliknya. Melihat ekspresi lucu Zuo Yu, Binglan terkikik, suamiku, menurutmu apa yang bisa membuat Shenlong menjagamu? Bukankah itu lebih berharga daripada sumber daya itu, milikku? Kata Zuo Yu dengan wajah pahit. Binglan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, ini milikmu, itu milikmu. Jika kamu kehilangan sesuatu, kamu harus mendapatkannya. Mungkin setelah kamu melihat hal-hal yang diberikan Shenlong kepadamu, kamu tidak akan mengingatnya, dan hal-hal itu ada di hatimu. Dari sudut pandang saya, itu bukan apa-apa. Itu semua adalah hal-hal yang akan dikonsumsi, dan setelah Anda mendapatkannya, dapatkah Anda segera dipromosikan menjadi kekuatan tertinggi? Bisakah Anda mengolah sekelompok besar orang yang kuat sekaligus? Zuo Yu tercengang terkejut, aku menyadari bahwa aku terlalu gigih dan tidak bisa melepaskan hal-hal tertentu, jadi sebaiknya aku memikirkannya lebih baik daripada Binglan. Itu benar, gadis naga kecil yang bisa mengatur seluruh istana naga iblis benar-benar tidak mudah, dia melihat semuanya dengan sangat komprehensif. Zuo Yu tertawa, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Meskipun bagian ini penuh dengan kematian yang tragis, itu tidak mempengaruhi Zuo Yu dan Binglan pada saat ini, dia juga agak memahami niat Shenlong, itu hanya digunakan untuk membingungkan orang. Shenlong sebenarnya menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk membingungkan orang, jadi dia tidak terlalu percaya diri di mana dia menyembunyikan sesuatu. Saya pikir Shenlong mungkin telah menebak bahwa kuil Shenlong akan tahu bahwa dia menyembunyikan harta di sini, jadi dia sengaja mengatur hal-hal itu untuk membingungkan orang. Kata Binglan, dia juga memikirkan lapisan ini. Itu benar, benda itu pasti sangat penting, kalau tidak Shenlong tidak akan menyembunyikannya, tetapi mengapa dia tidak mengambilnya? Apakah dia tahu bahwa dia akan dikomplot oleh 8 Raja Naga itu? Tidak menjawabnya. Binglan juga tidak bisa mengetahuinya, dia hanya bisa mengerti segalanya ketika Shenlong kembali. Bab 592 Menara Waktu Ruang Konstelasi. Tower Mountain tidak akan dapat menyelesaikan hal-hal itu untuk sementara waktu, karena mereka harus menghitung dengan hati-hati, dan bunga serta pohon tingkat peri itu perlu ditransplantasikan dengan sangat hati-hati, karena jika tidak dilakukan dengan benar, itu akan menyebabkan kematian. Zuo Yu dan Binglan bergegas ke lorong yang penuh dengan udara mati, mereka telah sampai di ujung, melalui cahaya redup, mereka bisa melihat pusaran yang dibentuk oleh udara hitam di dinding di ujung, udara mati juga dari sini pusaran yang memuntahkan. Zuo Yu mengeluarkan bola naga Shenlong, dan melihat cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari bola naga, atau energi dalam bola naga diserap oleh pusaran. Pusaran berputar dengan cepat, dan semua energi mati di bagian ini mengalir ke dalam pusaran. Keempat dinding tidak lagi tertutup oleh udara mati yang hitam, dan tiba-tiba menjadi emas, bersinar dengan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, energi abadi yang kuat dituangkan ke dalam pusaran di perut gunung, ini mengejutkan semua orang. Masuk, desak roh pohon. Zuo Yu dan Binglan melihat bahwa pusaran hitam sekarang telah berubah menjadi emas, Zuo Yu dan Binglan juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, dan berjalan dengan cepat. Mereka hanya merasakan cahaya keemasan berkedip di depan mereka, dan mereka tiba di sebuah pusaran emas di dalam ruang batu. Tetua, apakah Anda masih ingat bahwa sebelum kami datang, kami menemukan 2 orang berjalan di depan kami? Kemudian, kedua orang itu menghilang. Saya pikir mereka pasti berjalan menuju lorong kematian. Saya merasakan bahwa energi kematian di saluran itu tiba-tiba menghilang, dan tempat kami juga penuh dengan energi abadi yang kuat. Kata seorang manusia naga dengan bakat makhluk roh di Istana Naga, wajahnya juga penuh keraguan. Apakah kamu mengatakan, lorong itu adalah tempat di mana harta karun Shenlong benar-benar tersembunyi?
Aku juga merasa aneh bahwa Shenlong selalu memandang rendah hal-hal seperti batu peri, tetapi ada banyak di sini. Mungkinkah begitu? Sengaja menipu orang? UPS. Tetua memikirkan hal ini, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Makhluk tertinggi itu mendengar percakapan barusan, dan mereka juga memikirkan sesuatu. Shenlong sama sekali bukan orang yang vulgar, jadi hal-hal ini bukanlah hartanya yang sebenarnya. Para supremes itu juga mengikuti secara berurutan. Ketika beberapa makhluk tertinggi datang ke lorong dengan penuh kematian, mereka semua tercengang, karena lorong itu menghilang, dan hanya ada tembok yang menghalangi mereka, dan mereka tidak berani menyerang, karena takut meluncurkan barisan kuat yang dipasang oleh naga hukum dan larangan. Mata Huo Feng menari-nari dengan api, dia dapat berpikir bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Zuoyu, karena dia tahu bahwa Zuoyu telah memasuki bagian ini, dan dia juga merasa kasihan pada Zuoyu, tetapi yang dicari Zuoyu sekarang adalah semburan harta karun naga. Meskipun benda-benda di lereng gunung sangat berharga, di mata raksasa yang kuat ini, mereka hanyalah beberapa sumber daya. Harta di hati mereka haruslah beberapa senjata abadi tingkat super yang kuat atau senjata dewa yang telah mencapai tingkat dewa. Hal-hal. Siapa dua orang ini? Bukankah Istana Nagamu satu-satunya yang tahu tentang tempat ini? Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih yang berbicara. Penatua Istana Shenlong menggelengkan kepalanya, dia juga ingin tahu siapa kedua orang itu. Dia menghela nafas pelan. Jika mereka mendapatkan warisan Shenlong, maka tidak mengherankan jika mereka tahu tempat ini. Kembali, hanya Huo Feng yang tidak terpengaruh, karena dia tahu bahwa yang bisa mendapatkan harta yang sebenarnya adalah Zuoyu, dan dia yakin bisa mengorek sesuatu dari mulut Zuoyu. Zuoyu dan Binglan memasuki ruang batu, dan mereka tertegun tak bisa berkata-kata. Semua yang ada di sini adalah harta yang paling berharga. Menurutnya, itu puluhan kali lebih berharga daripada barang-barang di lereng gunung. 100 kali. Kamar batu persegi ini lebarnya 10 kaki, dan dipenuhi dengan kristal peri di sekelilingnya. Kristal peri adalah harta karun yang sebenarnya, karena energi peri yang terkandung di dalamnya adalah inti dari energi peri. Ketika esensi diserap sampai batas tertentu, kekuatan abadi yang dibudidayakan dapat berubah menjadi kekuatan ilahi. Jika kristal peri dipotong menjadi ukuran yang sama dengan batu peri, satu kristal peri dapat ditukar dengan 10 juta batu peri, dan ini masih tak ternilai harganya. Dan Zuoyu memperkirakan ada sekitar 1 juta persegi, kristal peri berbentuk bata di sekelilingnya. Jumlah ini membuat Zuoyu dan Binglan berpegangan tangan erat, telapak tangan mereka dipenuhi keringat, dan wajah mereka penuh air mata. Penuh kejutan. Xianjing, aku tidak menyangka Shenlong akan menimbun begitu banyak. Roh pohon juga sangat terkejut. Zuoyu menekan kegembiraan di hatinya, menarik Binglan ke meja putih di tengah, melihat ke menara emas kecil di atas. Menara ini setinggi 7 lantai, seolah diukir dari emas, dan sangat teliti. Anda dapat dengan jelas melihatnya ada banyak pola dan jendela yang indah di atasnya. Ini bukan hal yang sederhana, cepatlah. Roh pohon itu berteriak dengan tergesa-gesa. Zuoyu sedikit bersemangat saat ini. Dilihat dari lokasi menara kecil ini, memang sangat berharga. Ketika setetes darah menetes di atasnya, menara kecil itu tiba-tiba bersinar dengan semburan cahaya keemasan, menyinari sekelilingnya kristal peri. Zuoyu dan anggrek es pada saat ini, mereka merasakan momentum yang mengerikan, membuat mereka merasa seperti semut. Ini kekuatan ilahi, sangat kuat, seru roh pohon. Kekuatan suci ini menembus ruang dan menyebar kemana-mana, menyebabkan orang-orang di lereng gunung segera runtuh. Hanya mereka yang sedikit lebih kuat yang hampir tidak dapat menahan diri dari dihancurkan oleh kekuatan ilahi yang agung dan menyebabkan pingsan. Merasakan kekuatan dewa ini, wajah orang-orang di istana naga tiba-tiba menjadi pucat, karena kekuatan dewa ini adalah kekuatan naga dewa yang mereka kenal. Kristal peri hilang. Binglan melihat sekeliling, dan melihat bahwa cahaya keemasan telah meneranginya. Kristal peri yang mengalir dengan cahaya keemasan menghilang. Pagoda emas kecil itu terbang menuju Zuoyu. Zuoyu memegangnya dengan tangannya, dan serangkaian pesan tiba-tiba muncul di benaknya. Constellation Time Space Tower. Totalnya dibagi menjadi 7 lantai. Lantai pertama, yang memakan waktu 20 tahun setahun, perlu mengkonsumsi kristal abadi.
Saat membuka lantai 2, dibutuhkan kekuatan surga ke-6 Xuanxian. Saat itu akan menjadi 4 tahun setahun. 10 tahun. Setelah membacanya, Zuo Yu menarik napas dalam-dalam. Ini hanyalah artefak waktu, dan selama dia bisa mengendalikan menara ini, dia bisa mengendalikan waktu melalui menara ini, memutar bintang-bintang, dan membalikkan alam semesta, tetapi dibutuhkan sejumlah kekuatan untuk mengendalikannya. Dia sekarang bisa memasuki lantai pertama menara ini. Selama dia tinggal di dalamnya selama 1 tahun, itu setara dengan 20 tahun di luar. Karena ini adalah senjata dewa, perlu banyak energi untuk mendukungnya, dan peri itu kristal gunakan untuk menjaga agar menara tetap berjalan. Zuo Yu memberitahu Binglan tentang manfaat menara ini, dan Binglan sangat senang saat mendengarnya. Tampaknya kristal peri itu tidak berguna, mereka sudah tertanam di menara ini. Zuo Yu sedikit kecewa, jika dia memiliki begitu banyak kristal peri, dia tidak akan khawatir tentang kekurangan sumber daya saat dia mendirikan sekte. Pada saat ini, dia melihat kristal peri di menara lagi, tetapi tiba-tiba menemukan 2 manik-manik hitam. Dengan pemikiran di benaknya, kedua manik-manik ini muncul di tangannya. Setelah melihat 2 manik-manik ini, Binglan berteriak, "Ini adalah manik bintang surgawi Jiuyo." Hati Zuo Yu terkejut, karena selama ada 3 manik bintang surgawi Jiuyo, dia bisa memecahkan rahasia peta bintang, dan sekarang dia punya 2. Hanya ada manik hitam, dan aku hanya bisa merasakan kekuatan dingin mengalir di dalam. Hanya berjarak 1 butir, dan aku bisa memecahkan misteri peta bintang. Zuo Yu sedikit bersemangat. Dia menyingkirkan menara ruang waktu konstelasi dan manik bintang surgawi Jiuyo, dan melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan apapun kalau tidak. Tetapi pada saat ini, semburan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di atas meja tempat menara ruang waktu Xingxiu baru saja ditempatkan, dan sebuah manik emas perlahan melayang. Melihat manik ini, Zuo Yu dan Binglan tertegun lagi, karena ini itu bola naga Shenlong. Sebenarnya ada bola naga di sini. Zuo Yu meraih bola naga dengan 1 tangan, dan cahaya keemasan melintas di depan matanya. Dia dan Binglan hanya merasakan ruang bergerak, dan mereka menyentuh formasi teleportasi, yaitu teleport mereka pergi. Ketika Zuo Yu dan Binglan merasa bahwa ruang berhenti dan cahaya keemasan menghilang, tubuh mereka tiba-tiba menjadi dingin, karena mereka muncul di tengah lereng gunung, dan ada banyak orang yang memperhatikan mereka saat ini, terutama makhluk tertinggi yang semuanya mati. Dia memelototi mereka, melepaskan paksaan. Mengapa raksasa kekuatan itu tidak terkejut? Mereka tidak menyangka bahwa orang yang datang lebih awal adalah Zuo Yu. Mereka semua tahu bahwa Zuo Yu tidak bisa datang karena kekuatan Zuo Yu tidak cukup. Sekarang, Zuo Yu tidak hanya datang lebih awal dari mereka, tetapi juga mendapatkan yang asli harta karun yang ditinggalkan oleh Shenlong. Zuo Yu menarik Binglan, menarik napas, dan menunjukkan senyum di wajahnya. "Halo semuanya, saya tidak menyangka akan melihat sebagian besar makhluk tertinggi di surga. Saya sangat bahagia." "Zuo Yu, kamu itu bola naga. Apa sebenarnya yang kamu dapatkan?" Pria tua di istana naga sedikit gemetar. Dia paling membenci Zuo Yu, tapi sekarang Zuo Yu berdiri di depan mereka, memegang bola naga. Semua orang tahu sebelumnya bahwa ada tempat lain di mana harta itu disembunyikan, tetapi seseorang telah masuk, sehingga jalan itu diblokir, dan sekarang semua orang dapat membayangkan bahwa orang yang masuk lebih dulu adalah Zuo Yu. Di lereng gunung yang besar ini, tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat kemunculan Zuo Yu yang tiba-tiba di sini, Dong Yun dan wanita lainnya juga sangat bersemangat, karena mereka menduga Zuo Yu pasti mendapatkan banyak hal baik. Tentu saja Zuo Yu tidak dapat memberitahu orang-orang ini bahwa dia telah memperoleh artefak yang mampu memanipulasi ruang dan waktu. Dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mengeluarkan bola naga lainnya, dan berkata, "Aku sudah memiliki bola naga dari naga." "Mengerti, dan saya mendapat bimbingan naga, jadi saya datang ke sini, dan kemudian saya mendapat bola naga lagi." Bola naga memancarkan kekuatan ilahi naga, dan makhluk tertinggi itu dapat dengan jelas merasakannya, dan mereka dapat. Saya tidak yakin tentang Zuo Yu saat ini. Apa yang mereka katakan itu benar dan salah, tetapi kekuatan ilahi yang terkandung dalam bola naga Shenlong juga membuat mereka iri. Menurut mereka, bola naga ini lebih berharga daripada batu peri itu. Baru saat itulah Zuo Yu berpura-pura terkejut. Dia melihat sekeliling dan menghela nafas. "Saya pikir setelah saya mendapatkan bola naga,
saya akan dipindahkan ke sini dan mendapatkan semuanya di sini. Saya pikir saya tidak memiliki bagian saya sekarang, Anda bahkan tidak memiliki batu peri. Zuo Yu, Anda beruntung hari ini, saya tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Jika tidak, Anda pasti tidak akan dapat melarikan diri hari ini. Naga, matanya hampir terbakar, dia adalah naga, jadi dia secara alami mengetahui manfaat bola naga ini. Tidak hanya tetua ini, tetapi sebagian besar orang yang hadir, bola naga Shenlong dapat sangat membantu siapapun, karena mengandung kekuatan ilahi murni yang disuntikkan oleh Shenlong. Bab 593 Perjudian. Zuo Yu hanya ingin keluar dari sini dengan cepat dan tidak ingin menghadapi orang-orang ini, karena itu membuatnya berada di bawah banyak tekanan tepat ketika dia ingin pergi ke Suirowi dan yang lainnya. Kedua bola naga itu tiba-tiba memancarkan dua lampu emas yang ditembakkan ke tanah. Tempat Zuo Yu dan Bing Lan berdiri sekarang persis di tengah lereng gunung, dan mereka memiliki formasi di sini. Kalau tidak mereka tidak akan diteleportasi ke sini. Pada saat itu, Zuo Yu dan Bing Lan bisa merasakan kekuatan datang dari kaki mereka. Mereka bergegas mundur beberapa langkah, hanya untuk melihat lingkaran cahaya keemasan muncul di tempat mereka berdiri tadi, dan banyak cahaya putih. Pola secara bertahap muncul di lingkaran cahaya, bergabung menjadi formasi misterius. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, hati mereka berdebar kencang, karena mereka menduga akan ada harta karun yang keluar dari bawah, terutama mereka yang mengetahui formasi tersebut. Ketika mereka melihat formasi tersebut, mereka tahu betapa kuat dan kuatnya formasi tersebut Xuanao. Apa yang tersembunyi di bawah ini sama sekali tidak sederhana. Zuo Yu dikirim ke sini hanya setelah mendapatkan bola naga, dan sekarang ada penglihatan di sini, jadi semua orang mengira pasti ada harta karun lain yang tersembunyi di bawah tanah di tengah gunung. Makhluk tertinggi itu siap merebutnya, karena formasi telah terkumpul. Seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul dari formasi, dan makhluk tertinggi itu sudah siap. Tepat ketika mereka hendak bergerak, seberkas cahaya putih tiba-tiba menghilang, dan satu muncul. Pria ini berdiri di atas formasi itu. Dia adalah seorang pria tua. Dia mengenakan pakaian compang-camping, dengan kulit gelap, tubuh bagian atas telanjang menunjukkan otot ramping, dan sepasang mata tajam. Berdiri tegak di sana, auranya meledak keluar-keluar, makhluk tertinggi itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Orang tua ini seperti pedang tajam yang ditarik dari sarungnya. Kekuatan pedang yang mengerikan membuat semua orang gemetar. Haha, lelaki tua itu akhirnya memiliki penerus. Lelaki tua itu tertawa keras, melihat sekeliling, memandangi harga diri itu, dan mendengus dingin. Jika kamu memiliki jenis itu, aku tidak akan takut padamu dengan jiwaku. Baik Zuo Yu dan Bing Lan tercengang. Mereka paling dekat dengan lelaki tua itu, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan lelaki tua ini, dan ini hanya jiwanya. Zuo Yu yakin bahwa ini pasti manusia, dan itu adalah seorang manusia yang melampaui yang tertinggi dan menjadi kaisar Tuhan. Makhluk tertinggi itu tidak berani berbicara, tetapi kekuatan lelaki tua ini membuat mereka gemetar ketakutan. Ini adalah jiwa tingkat kaisar dewa, bahkan jika itu hanya jiwa, itu bisa menakuti mereka. Seharusnya hanya ada satu orang di sini, mengapa ada begitu banyak orang? Kamu memiliki dua bola naga di tanganmu, dan kamu bisa datang ke sini, kamu harus dikenali. Kata lelaki tua itu, menembakkan cahaya dari antara alisnya, memasuki dahi Zuo Yu. Sepertinya menyampaikan sesuatu, dan Zuo Yu juga merasa ngeri selama proses menerimanya, karena dia tahu siapa lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, sosok lelaki tua itu perlahan berubah palsu, seolah-olah tembus pandang. Aku telah mewariskan ilmu pedang Wuji kepadamu, dan kamu harus memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Orang tua itu menghilang, wajah Zuo Yu masih penuh keheranan. Orang tua ini tidak lain adalah klan Li orang pertama di dunia, yaitu yang disebut kultivasi fisik. Ini adalah manusia sejak lahir, ia telah mengejar kekuatan dengan keras, dan kemudian membuka jalan kultivasi fisik seni bela diri, dan akhirnya berkultivasi menuju kesempurnaan. Menjadi kaisar dewa, dan menghilang di antara langit dan bumi. Dia juga menciptakan cara pedang Wuji, yang merupakan cara menggabungkan kekuatan dan ilmu pedang. Itu sangat kuat dan dapat membuka dunia dan merobek langit. Mitos binatang buas. Metode latihan Dao Pedang Wuji telah terukir di jiwa Zuo Yu, dan dia perlu berlatih keras untuk mencapai Dzogchen. Haha. Zuo Yu tertawa terbahak-bahak, ini bukan harta, ini hanya metode kultivasi, tetapi tidak cocok untukmu.
Zuoyu benar-benar bahagia, karena dia pusing bagaimana lebih baik gunakan tubuh fisiknya. Kekuatan pedang Wuji adalah untuk mengajari orang bagaimana menggunakan kekuatan tubuh fisik untuk melakukan gerakan magis dan kuat, dan menggunakan kekuatan tubuh fisik untuk berubah menjadi kekuatan magis. Zuoyu, jangan berpuas diri. Meskipun tetua itu tidak tahu ilmu pedang Wuji, dia bisa menebak bahwa lelaki tua yang kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar dewa itu meneruskan Taoisme yang kuat ini kepada Zuoyu. Zuoyu berspekulasi bahwa jiwa ini mungkin hanyalah gumpalan jiwa lelaki tua itu, dan lelaki tua itu mengenal Shenlong, dan lelaki tua itu meminta Shenlong untuk membantunya memperkenalkan orang yang cocok untuk mengambil alih mantelnya, jadi Shenlong membiarkan Zuoyu datang. Zuoyu, ku dengar kamu suka berjudi. Aku tidak tahu apakah kamu mau berjudi dengan kami, tapi aku akan bertaruh pada bola naga di tanganmu. Seorang pria parubaya dari istana naga tiba-tiba bertanya. Zuoyu menyentuh wajah Binglan, menunjukkan senyuman. Binglan, pergilah ke sana dan bersama para saudari itu. Aku akan menemui mereka. Binglan mengangguk, dan berjalan cepat ke Bai Shanshan, karena Bai Shanshan ketika aku melihatnya untuk pertama kali, aku memeluknya. Ketika para wanita itu melihat senyum Zuoyu, mereka tahu bahwa seseorang akan mendapat masalah. Zuoyu menyingkirkan salah satu bola naga Shenlong, dan memegang satu di tangannya, melemparkannya ke tangannya, dan berkata sambil tersenyum, kamu istana Shenlong harus mengenalku dengan baik, jadi kamu harus tahu bahwa aku punya masalah, bahwa saya suka taruhan, dan taruhannya tidak pernah kecil. Setelah Zuoyu selesai berbicara, dia mengangkat bola naga di tangannya. Saya tidak membutuhkan bola naga ini, saya hanya bertaruh, tetapi saya tidak tahu apa Anda biasa bertaruh dengan saya. Bola naga ini sangat berharga ya? Tetua itu berkata dengan lantang, nilai ramuan ini sebanding dengan bola naga. Karena mengandung ada juga banyak hutan yang terkandung di dalamnya, Anda adalah dewa bela diri yang sangat memperhatikan tubuh. Ini pasti lebih berguna bagimu daripada bola naga Shenlong. Zuoyu selalu ingin meningkatkan kekuatan dalam tubuhnya ke tingkat dewa, jadi kekuatannya akan meningkat lebih dari beberapa kali, dan dia juga tahu nilai dari pil Vajra kekuatan dewa ini. Setelah mengambilnya, dia akan dapat membawanya ke ambang kultivasi kekuatan dewa. Pada saat itu, kekuatan fisiknya akan membawa sedikit kekuatan dewa. Mempraktikkan teknik tingkat Dewa Tongtian Jue, kekuatan dewa akan menumpuk semakin banyak, dan ketika Anda mencapai yang tertinggi, tidak akan sulit untuk memasuki alam kaisar dewa. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa para tetua istana naga benar-benar ingin menggunakan ramuan ini sebagai taruhan. Mereka semua tahu nilai ramuan ini, yang pasti lebih baik daripada bola naga, karena kekuatan ilahi dalam bola naga harus ditingkatkan. Diekstraksi dan diubah menjadi milikku, dan obat mujarab, ambil saja langsung. Katakan padaku bagaimana cara berjudi? Zuoyu bertanya, jika dia merasa cara bertaruh cocok untuknya, dia pasti tidak akan menolak. Cara termudah, paling adil, dan paling efektif, untuk bertarung. Kemenangan juga ada di tanganmu sendiri, dan jika kalah, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena kalah. Kata tetua itu dengan tenang. Ya, kekuatanku saat ini baru saja mencapai surga ketiga. Kamu seharusnya tidak mengirim beberapa raja surgawi untuk bertarung denganku. Zuoyu tersenyum dan berkata, dia masih sangat yakin tentang pertempuran itu, dan sepertinya dia tidak pernah kalah taruhan. Tentu saja, jika tidak, apa gunanya? Kami akan mengirim orang dari surga ketiga Xuanxian untuk bertarung denganmu. Tapi kamu tidak dapat menggunakan kekuatan supernatural bawaanmu, jika tidak, itu tidak adil. Tentu saja, orang yang kami kirim akan jangan pernah menggunakannya. Kekuatan supernatural bawaan mereka, kata sesepuh. Meskipun Zuoyu sedikit kesal, dia masih merasa tidak ada masalah, dan berkata, oke, kapan pertempuran akan dimulai? Wei Wei menjadi bersemangat, karena dia memiliki kepercayaan mutlak pada orang yang mereka kirim. Tidak hanya kuil Shenlong, tetapi juga orang-orang di istana Shen-Tian dan Gunung Qiki ingin bertaruh dengan Zuoyu, itu adalah bola naga Shenlong. Zuoyu berjalan ke arah wanita-wanita itu, melihat wajah cantik mereka dengan senyum jahat di wajahnya, dan mengagumi tubuh halus mereka. Dia menggosok tangannya dan berkata sambil menyeringai, kalian para gadis, jika kamu menunggu sampai aku keluar dari latihan keras, mungkin Anda bisa mengikuti saya ke tempat itu. Hehe, saya harus menghukum Anda ketika saya kembali. Sui Rowi hanya memberinya pandangan kosong, dan kemudian terus mengumpulkan barang-barang itu.
Wanita lain juga tahu bahwa ini bukan waktu untuk bercumbu, jadi dia sibuk. Tetapi Zuoyu adalah satu-satunya yang duduk santai sendirian, minum anggur berkualitas, dan biarkan wanita kulit hitam, seorang wanita pecandu alkohol, mengutuk beberapa kali dengan suara rendah dari waktu ke waktu. Waktu. Zuoyu sangat senang saat melihat wanita-wanita itu terlihat lebih cantik dan menawan, meskipun dia bisa mengendalikan tubuhnya, bukan berarti dia tidak ingin menikmati nikmatnya cinta. Apalagi saat melihat Liu Shuixin dan Leng Yanxuan, wajahnya penuh kegembiraan, senyum jahat di wajahnya membuat Dong Hyun ingin menendangnya 2 kali. Saat ini, Momukyu dan Tian Zihan, pasangan dewa dan iblis, tidak datang. Momukyu pergi ke tempat berkumpulnya iblis di surga, sementara Tian Zihan masih berada di Istana Bulan, dan Binglan adalah pendatang baru, jadi dia tidak ditugaskan apa-apa, jadi dia duduk bersama Zuoyu dan meminta Zuoyu untuk memberi makan buah spiritualnya. Yang membuat wajah Bai Shanshan tiba-tiba menunjukkan kecemburuan. Zuoyu memperkirakan bahwa akan memakan waktu 2 hari bagi orang-orang ini untuk mengevakuasi tempat ini, dan kemudian menyusupkan kekuatan spiritual ke dunia Qiankun, ke menara ruang waktu konstelasi. Lantai pertama di dalamnya seperti menara biasa, kecuali itu lingkungan sekitarnya sangat padat, dan semuanya terbuat dari Taisu Shenshi. Awalnya, dia hanya ingin melihat baik-baik menara ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sendiri muncul di dalamnya, yang membuat hatinya kaget. Menara ini ada di dunia Qiankun, dan dia memasuki dunia Qiankun? Jangan kaget, aku adalah jiwa menara dari menara ini. Mengikuti suara lembut, Zuoyu melihat seorang pria paruh baya berkemeja putih berdiri di depannya. Ada aura halus, seolah-olah dia tidak ada, tapi dia memang ada, dan Zuoyu merasa bahwa dia sangat kuat. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana saya bisa masuk? Zuoyu meraba-raba tubuhnya, dan menemukan bahwa itu memang tubuhnya. Tower Soul tersenyum, menara ini adalah menara dewa, bernama Menara Ruang Waktu Xingxiu. Sekarang Anda telah memasuki menara ini, tetapi Anda masih berada di tempat semula. Bab 594 Seni Pedang Janji. Zuoyu bingung, tunggu, aku di luar, tapi aku juga di dalam. Tempatmu sekarang terhubung dengan ruang di lantai pertama, jadi kamu masuk. Tapi orang-orang di luar tidak dapat menemukan Anda masuk, karena mereka tidak dapat melihat bagian dalam ruang ini. Tower Soul tertawa. Zuoyu menggaruk kepalanya dengan liar, dan kemudian berkata, dengan kata lain, ruang di lantai pertama menara ruang waktu Xingxiu hanya berlaku untukku. Tidak ada orang lain yang dapat melihat apa yang aku lakukan di sini, dan mereka tidak, bahkan tidak tahu. Tidak salah, Anda sekarang berada di 2 ruang. Anda tidak dapat bergerak di ruang aslinya, tetapi Anda dapat bergerak di dalamnya. Sulit bagi saya untuk menjelaskannya kepada Anda secara detail. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan menara dewa ini. Kamu hanya perlu tahu, karena kamu membuka menara ini dan masuk ke menara ini, kata jiwa menara. Dengan pikiran, Zuoyu keluar dari menara ruang waktu Xingxiu, hanya untuk melihat bahwa dia masih memegang guci di tangannya, dan dia masih memegang Binglan di satu tangan. Suamiku, ada apa? Binglan bertanya pada Zuoyu ketika dia melihat keheranan di wajahnya. Apakah ada yang berbeda denganku barusan? Zuoyu bertanya dengan cemberut, karena dia sepertinya merasa bahwa dia telah pergi untuk sementara waktu, dan perhatiannya juga terkonsentrasi di Constellation Time Space Tower. Seharusnya dia dalam keadaan linglung untuk sementara waktu. Binglan menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, kamu hanya minum dan wajahmu berubah, jadi kamu bertanya padaku. Zuoyu kaget di dalam hatinya. Baru saja, waktu di luar hanya sangat singkat, dan beberapa waktu berlalu di dalam. Saya mengerti, butuh 20 hari di dalam, yang setara dengan 1 hari di luar. Saat ini, masih ada 2 hari sebelum dia bertarung, jadi dia masih bisa masuk dan berlatih selama 40 hari. Binglan, aku perlu berlatih selama 2 hari. Jika ada yang datang kepadaku, beritahu mereka, dan jangan biarkan mereka menggangguku. Kata Zuoyu, dan dia juga menggunakan kesempatan ini untuk berlatih seni pedang Wuji. Binglan mengangguk. Pada saat ini hanya dia yang tahu bahwa Zuoyu memiliki menara ruang waktu konstelasi, dan dia dengan cepat memikirkan menara dewa itu. Zuoyu datang ke lantai pertama menara ruang waktu Xingxiu lagi. Dia melihat jiwa menara dan berkata sambil tersenyum, bocah itu terlalu terkejut sekarang, jadi dia lupa menyapa senior. Tolong jangan salahkan saya, senior.
Hehe, bukan apa-apa. Kamu adalah tuanku sekarang. Kamu hanya perlu tahu bahwa menara ini memiliki kekuatan supernatural, dan semua yang dihasilkan adalah kekuatan menara ini. Jiwa menara tersenyum. Ada ruang penyimpanan di tubuhku, jadi di ruang penyimpananku, apakah waktu berubah 20? Tanya Zuoyu. Ya, meskipun menurutmu itu hal yang baik, menurutku itu akan menghabiskan kristal peri dengan sangat cepat. Taehun memandangi kristal peri di sekitarnya dan berkata, tidak masalah. Aku tidak tahu apakah kristal peri dikonsumsi, bisakah aku menggunakan batu peri sebagai gantinya? Tanya Zuoyu, jika waktu berubah di dunia Qian Kun, itu bukan hal yang buruk. Setidaknya itu dapat membuat semangat Kuali bangun dengan cepat, biarkan pohon Tongtian tumbuh cepat. Ya, tapi butuh banyak, kata Tower Soul. Zuoyu mengangguk, sekarang dia memiliki tujuan lain untuk menghasilkan uang dari batu abadi. Kamu ingin berlatih di sini? Menara Jiwa bertanya, dia disempurnakan oleh Shenlong, jadi dia tahu banyak, Zuoyu juga bisa menanyakan beberapa hal padanya. Ya, aku akan bertarung dalam 2 hari, tapi aku masih punya 40 hari untuk mempersiapkannya. Aku ingin mulai berlatih ilmu pedang Wuji. Berapa banyak senior yang mengetahuinya? Zuoyu bertanya dengan nada suara. Sangat hormat. Taehun menggelengkan kepalanya dan berkata, ilmu pedang Wuji tidak ada habisnya, dapat dibuang, dan tidak di ruang manapun. Jika Anda dapat berlatih dengan cara ini dengan sangat sempurna, mengabaikan semua ruang, dan niat pedang dapat membunuh musuh di udara, dapatkah Anda di 3 surga? Kamu bisa langsung menyerang 9 surga, dan kamu juga bisa langsung menyerang ruang lain di ruang lain. Semangatmu melekat pada niat pedang, menembus ruang manapun, dan dapat diubah menjadi kekuatan apapun. Zuoyu adalah bingung, meskipun lelaki tua itu metode kultivasi diajarkan kepadanya, tetapi itu sangat mendalam, dan dia tidak dapat segera memahaminya, tetapi dia tahu bahwa pedang Wuji Dao sangat kuat. Kalau begitu, ketika saatnya tiba, aku akan bisa mengabaikan semua hukum dunia dan bertahan melawan langit, tanya Zuoyu. Itu benar, jika kamu ingin melampaui kendali surga, kamu harus meninggalkan surga, menerobos surga ke-10 dari 9 surga, dan mencapai keberadaan di luar yang tertinggi, yaitu alam kaisar dewa. Zuoyu menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan ilusi kemudian dia menutup matanya dan melihat metode latihan Dao Pedang Wuji hal-hal yang dia bicarakan sangat mendalam, tetapi dia masih bisa memahami beberapa hal sederhana, seperti mengubah roh menjadi kekuatan dan menggunakan beberapa gerakan pedang khusus untuk menampilkannya. Anda akan dapat memiliki beberapa kekuatan unik, dan pada saat yang sama mengubah kekuatan Anda sendiri. Biarkan kekuatanmu sendiri memiliki semangatmu sendiri, dan pada saat menyerang, asimilasi kekuatan lawan atau serap kekuatan sekitarnya. Dalam pandangan Zuoyu, ini adalah cara mengendalikan kekuatan. Dan yang paling menggerahkan Zuoyu adalah bahwa ada ilmu pedang yang sangat kuat di dalamnya, yaitu satu pedang lebih kuat dari yang lain, tanpa henti, tentu saja. Ini membutuhkan tubuh fisik yang kuat dan kekuatan yang besar. Dan kemudian biarkan tubuh kekuatan jiwa dirangsang melalui beberapa metode misterius untuk menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Wuji Kendo adalah untuk terus merangsang kekuatan orang, kekuatan tidak ada habisnya, tidak ada habisnya, tidak ada batas. Sebenarnya, dalam pandangan Zuoyu, ini tidak ada hubungannya dengan pedang, tetapi pendiri suka menggunakan pedang, dan kemudian menambahkan beberapa teknik pedang, menggunakan pedang untuk menampilkannya, untuk meningkatkan kekuatan. Zuoyu memejamkan mata, duduk bersila di tanah, dan memahami isinya sendiri. Awalnya sangat rumit, tetapi kemudian matanya tiba-tiba menyala, karena dia menemukan beberapa tempat yang dikenalnya. Tongtianjue, beberapa bagian sebenarnya sama dengan Tongtianjue. Zuoyu berkata dengan heran. Tongtianjue diciptakan oleh naga ajaib. Tujuan utama kekuatan adalah untuk memaksimalkan kekuatan. Menurut metode kontrol kekuatan Wuji Kendo, Zuoyu menganugerahi roh kekuatan, memungkinkan kekuatan untuk meningkatkan diri dan berkembang. Zuoyu tidak butuh waktu lama untuk merasakan sakit yang parah dari seluruh tubuh. Ini saja. Karena evolusi kekuatan prosesnya mempengaruhi tulang dan otot di tubuhnya. Jika kekuatan ingin menjadi lebih kuat, tubuh fisik harus diperkuat, sehingga kekuatan spiritual melemahkan tubuh fisik. Di masa lalu, Zuoyu ingin mengontrol kekuatan tetapi merangsang tubuh fisik, memperkuat otot dan otot untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat,
yang juga sangat menyakitkan, tetapi sekarang hampir sama. Itu hanya kekuatan untuk meredam fisik. Tubuh dengan sendirinya membuat tubuh fisik lebih kuat, dan kemudian kekuatan berevolusi lagi. Pada saat yang sama tubuh fisik juga berkembang. Benar saja, itu hal yang baik. Ini hanya sesaat, dan hanya itu. Zuo Yu melihat ke dalam pada tulang dan otot di tubuhnya yang telah ditempa oleh kekuatan, yang semuanya rusak hingga tingkat yang berbeda-beda. Dan roh manik-manik juga dilepaskan pada saat ini, kekuatan ajaib dari bulu memperbaiki tubuh, dan Zuo Yu tidak dapat dipercaya bahwa mereka yang memiliki kekuatan spiritual juga dapat memperbaiki tubuhnya. 30 hari berlalu, dan Zuo Yu membuka matanya. Pada saat ini, dia merasa kekuatannya menjadi lebih kuat, dan dia lebih mahir dalam mengendalikan kekuatan, dan bayi daging juga telah tumbuh banyak. Berikan kekuatan pada roh, biarkan kekuatan terhubung dengan pikiranmu. Kekuatan berasal dari tubuh fisik dan kekuatan terhubung, dan kamu dapat memanipulasi tubuh fisikmu dengan lebih bebas. Zuo Yu telah menikam beberapa pedang berturut-turut, dan kecepatan serta kekuatan telah mencapai level baru tahap. Dia minum perlahan, tetapi pedang di tangannya telah menembus lusinan pedang dengan cepat. Setiap pedang sangat cepat sehingga mata tidak dapat melihat dengan jelas, dan kekuatan setiap pedang bahkan sangat kuat. Ya, saya telah membuat kemajuan besar. Anda bisa berlatih dengan saya. Tae-hun bertepuk tangan, dan dia juga memegang pedang di tangannya. Zuo Yu khawatir tidak ada yang bertarung dengannya, jadi dia tertawa keras, kalau begitu aku tidak akan sopan. Saat berbicara, tubuhnya melompat keluar, datang ke menara jiwa, dan mengayun beberapa kali dalam sekejap. Mata 10 pedang dan pedang adalah kunci untuk menembus jiwa menara. Jika itu adalah orang lain, banyak lubang akan tertusuk di tubuh sejak lama. Tetapi jiwa menara adalah jiwa dari artefak. Ketika Zuo Yu menikam pedang, dia mundur sedikit, dan langkahnya sangat aneh, jadi dia tampak seperti Zuo Yu. Pena bulu itu mengenai dia, tapi ternyata tidak. Hehe, lumayan. Giliranku. Kata Tae-hun sambil mengayunkan pedang panjang di tangannya, sepertinya sangat lambat. Zuo Yu bisa menghindarinya sepenuhnya, tetapi dia tidak bergerak, karena dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia mengelak, maka pedang akan berakhir di tubuhnya. Dengan suara, dang, pedang bayangan langit jatuh dari tangan Zuo Yu, dan Tae-hun mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Jangan berkecil hati, Shenlong mengajariku pedang itu. Terkadang tidak harus cepat, asalkan efektif. Kata Tae-hun, karena dia melihat bahwa Zuo Yu telah salah paham, selalu berpikir begitu kecepatannya bisa mengeluarkan kekuatannya. Zuo Yu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, aku mengerti. 10 hari kemudian, ilmu pedang Zuo Yu tidak secepat sebelumnya, tetapi lambat dan cepat, cepat dan lambat. Cepat belum tentu bisa menyerang lawan, dan lambat belum tentu mustahil menyerang, jadi kamu bisa cepat di saat seharusnya cepat. Zuo Yu meninggalkan menara ruang waktu Xingxiu dan membuka matanya, hanya untuk melihat bahwa daerah sekitarnya telah dikosongkan. Akhirnya bangun, apa gunanya berkultivasi di saat seperti ini? Kata Dong Yun, dan banyak orang sedang menatapnya saat ini. Ahem, aku hanya istirahat. Zuo Yu tertawa, sebenarnya dia sudah tinggal di menara ruang waktu Xingxiu selama 40 hari. 40 hari ini telah banyak menguntungkannya dan dia telah belajar beberapa hal baru. Kalau begitu mari kita mulai. Tetua itu berkata dengan dingin, tetapi ada kilatan kegembiraan di matanya, karena dia mengira Zuo Yu pasti akan kalah. Nah, siapa yang kamu kirim? Zuo Yu bertanya. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju biru keluar. Pria ini berpenampilan tampan, tetapi wajahnya tegang, dan matanya penuh kesombongan, seolah-olah tidak ada orang di matanya. Zuo Yu bisa merasakan gelombang kekuatan kegembiraan darinya. Ini sebenarnya adalah naga, dan itu adalah naga dengan 2 atribut es dan guntur. Zuo Yu juga tahu mengapa sesepuh begitu percaya diri saat ini, karena naga dan manusia itu adalah berbeda, pada level yang sama. Manusia sama sekali bukan tandingan naga. Bab 595 Penghancuran Tanpa Akhir. Melihat wajah menghina orang-orang di aula naga, Zuo Yu mencibir diam-diam di dalam hatinya, karena dia telah membunuh seekor naga, meskipun itu adalah naga kecil, dan mayat naga itu masih ada di dunia Qian Kunnya. Sebelum membuat kontrak, aku harus mengajukan syarat, yaitu, orang-orangmu tidak bisa berubah menjadi naga. Kata Zuo Yu, jika pihak lain berubah menjadi naga, akan sangat sulit baginya.
Penatua berpikir sejenak, dan kemudian berkata, tidak masalah. Tapi saat bertarung, pasti akan ada kesalahan, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain jika kamu mati. Akan lebih baik bagimu untuk menyerahkan bola naga kepada seseorang. Zuo Yu tersenyum. Ini menunjukkan bahwa selama pertempuran, Anda dapat membunuh lawan, dan mereka tidak akan mengejarnya. Zuo Yu mengeluarkan bola naga dan melemparkannya ke arah para wanita di kejauhan, tetapi Bai Shanshan menangkapnya. Jika tidak ada makhluk tertinggi di sini, para Raja Surgawi dan Xuanxian dari kuil Shenlong akan melakukan sesuatu pada Zuo Yu sejak lama, dan makhluk tertinggi di pihak Shenlong Dian tahu betul bahwa naga ajaib pasti telah mengaku kepada beberapa orang dari makhluk tertinggi Gunung Qiki untuk membiarkan mereka melindungi Zuo Yu. Jadi jika mereka membiarkan orang-orangnya menyerang Zuo Yu sekarang, mereka pasti akan dibunuh. Tapi sekarang berbeda, karena Zuo Yu secara sukarela mengobarkan perang. Setelah kontrak selesai, semua orang mundur ke samping, membiarkan Zuo Yu dan naga memiliki tempat yang cukup besar untuk bertarung. Namaku Long Gao, dan aku memberitahumu namaku hanya untuk memberitahumu bahwa kamu mati di tanganmu. Mendengar suara bangga ini, Zuo Yu menggelengkan kepalanya sedikit, dan dia menemukan bahwa naga di dalam naga istana, itu semua masalah bau yang sama. Mereka pikir mereka lebih unggul dari yang lain, jadi mereka tidak menganggap serius manusia. HMPH, jangan taruh matamu di atas kepalamu, mungkin kamu tidak akan bisa melihat bagaimana kamu mati setelah beberapa saat, dasar serangga. Di dunia manusia, manusia dengan level yang sama denganmu, kekuatan dari reptil yang merasa benar sendiri sepertimu ada banyak orang yang jauh lebih kuat. Terlebih lagi, kami manusia memiliki titik awal yang lebih rendah darimu. Kamu hanyalah serangga di mataku. Zuo Yu mencibir. Mendengar ini, ekspresi Long Gao berubah, karena dia belum pernah mendengar ada yang memarahinya seperti itu, dan itu di depannya, dia tiba-tiba marah, kilatan petir tiba-tiba melintas di tangannya, dan tangan dengan kawat mengalir. Pedang panjang itu muncul, dan menebas Zuo Yu dengan satu pedang, guntur dan kilat menyambar, meledakkan beberapa lampu kilat, seperti anak panah tak terhitung yang terbuat dari petir, terbang menuju Zuo Yu. Pedang panjang hitam juga muncul di tangan Zuo Yu. Melihat pedang ini, pupil dari banyak orang yang hadir tiba-tiba menyusut, karena ini adalah pedang bayangan langit, dan kekuatan bayangan langit yang menentang langit disegel di dalamnya. Saya melihat Zuo Yu dengan ringan mengayunkan pedangnya, dan tampaknya ada kekuatan aneh pada pedang bayangan langit, yang mengalihkan panah petir dan cahaya itu, mengubah arah serangan, dan membiarkan petir ini menyambar tidak jauh dari tubuhnya. Ini adalah metode pemindahan kekuatan dalam ilmu pedang Wuji, yaitu membuat kekuatan yang dia keluarkan memiliki kekuatan isap, yang dapat menarik kekuatan lain. Zuo Yu menggunakan ini untuk menarik petir itu. Tepat ketika guntur dan kilat menghantam tanah, Zuo Yu merasakan nafas dingin, dan dia melihat Long Gao bergegas ke arahnya. Pedang panjang biru itu ditutupi oleh lapisan es, dan seluruh tubuh Long Gao memancarkan aura es, awan. Kabut putih mengembun di salah satu tangannya, dan udara dingin yang memancar dari kabut putih membuat Zuo Yu diam-diam terkejut. Kekuatan es semacam itu sangat menakutkan, jika Anda menyentuhnya, Anda pasti akan membeku. Kamu terlalu lambat, Bak. Zuo Yu tertawa keras, lalu menghilang di tempat dengan goyangan sosoknya, dan dalam sekejap mata, dia telah tiba di sisi Long Gao, dan dia mengayunkan 13 Wan Huo pedang dengan nafas yang membara, tapi dalam sekejap mata, 3 pedang pertama yang sangat mendominasi telah dilepaskan. Dan Long Gao harus menghentikan serangannya dan membela diri. Melihat pertahanan Long Gao, Zuo Yu sedikit tersenyum, karena Long Gao tidak bisa lepas dari kendalinya sekarang, dan ada beberapa pedang dalam sekejap mata. Pedang dan pedang semuanya menyerang titik vital Long Gao. Apa yang membuat Zuo Yu tertekan adalah tubuh Long Gao sisik naga bisa muncul secara tak terduga, yang membuat Zuo Yu tidak mungkin menembus tubuh Long Gao sama sekali. 13 pedang telah digunakan, dan pakaian tubuh bagian atas Long Gao telah dipotong-potong, tetapi dia tidak mengalami kerusakan apapun. Zuo Yu mengertakkan gigi, dan menebas dengan pedang. Energi pedang bergetar, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk membelah gunung, menebas ke arah Long Gao. Kecepatannya sangat cepat. Semua orang hanya melihat Zuo Yu melambaikan tangannya, dan hanya mendengar suaranya, tubuh Long Gao mundur beberapa langkah. Long Gao sebenarnya baik-baik saja,
tetapi tubuhnya telah benar-benar hancur oleh pedang sengit Zuoyu barusan, dan ada sisik naga putih dan biru menjulang di kulitnya, dengan kilau kristal mengalir di sekujur tubuhnya. Haha, manusia adalah manusia, aku akui kamu sangat kuat, kamu tidak bisa menembus pertahananku. Nalongao tertawa menyeringai, memikirkan kutu busuk yang baru saja dikatakan Zuoyu, itu membuatnya merasa marah. Kamu lebih cepat dariku, dan kekuatanmu tidak lemah, tapi pertahananku kuat, itulah yang kami lahirkan sebagai naga. Manusia, pergilah ke neraka. Longao memamerkan giginya dan melihat tubuhnya menonjol. Baiwu juga memiliki guntur dan kilat, dia adalah naga dengan atribut guntur dan es, sehingga dia dapat menampilkan dua kekuatan ini pada saat yang bersamaan. Sosok Longao melintas, seperti awan guntur dan kilat, dia bergegas menuju Zuoyu tidak jauh, dan tanah yang dia lewati juga tertutup lapisan es. Es dan guntur nirvana Longao, anak ini sudah mati. Seorang lelaki tua di istana naga tertawa. Dan Zuoyu hanya merasa bahwa Longao mendekat, dan kekuatan fisiknya semakin kuat, kekuatan penghancur membuat Zuoyu sedikit ketakutan. HMPH, aku baru saja mengujimu, jadi aku menjadikanmu kutu ranjang. Zuoyu mendengus dingin dan melangkah maju, hanya untuk melihat pakaian di bagian atas tubuhnya tiba-tiba hancur, dan otot-otot tiba-tiba yang berisi kekuatan terlihat. Pembuluh darah biru di lengan meledak dengan ganas. Dahi Zuoyu juga penuh dengan urat biru yang tiba-tiba, dia meraung dan menebas dengan pedang, hanya untuk melihat tanah tempat kakinya berdiri bergetar hebat, retakan meluas ke sekitarnya, dan seluruh lereng gunung sedikit terguncang. Wajah orang-orang di istana naga tiba-tiba berubah, dan beberapa makhluk tertinggi dapat melihat bahwa Zuoyu sekarang seperti seorang kultivator tubuh di zaman kuno, dan kekuatan yang dia gunakan bukanlah kekuatan atribut, tetapi kekuatan fisik murni. Dampak ganda, kehancuran tak terbatas. Teriak Zuoyu dengan suara rendah, tubuh berototnya tiba-tiba meledak dengan ledakan energi yang kuat, lapisan kabut putih meluap dari tubuhnya, dan tanah bergetar hebat. Zuoyu mengambil beberapa melangkah maju, dan tanah dihancurkan olehnya. Longao juga dikejutkan oleh kekuatan menakutkan Zuoyu, kekuatan es dan guntur yang terkondensasi di tangannya telah dilepaskan olehnya, dan seluruh lereng gunung tiba-tiba menjadi sangat dingin. Melihat kilatan cahaya datang, Zuoyu mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya, dan mendarat di tanah. Dia berkata dengan jijik, "Bugs, itu bug." Sambil berbicara, Zuoyu sudah datang ke Longao, dan long wajah Hao ada sedikit ketakutan di wajahnya, tetapi dia ingat bahwa dia memiliki pelindung tubuh bersisik naga, jadi dia tidak khawatir dengan serangan Zuoyu. Zuoyu menebas dengan pedang, kekuatan semacam itu sepertinya merobek langit dan menghancurkan dunia, dan retakan ruang hitam muncul di sekelilingnya, kekuatan yang kuat semacam itu benar-benar merobek ruang. Tanah bergetar, dan hembusan angin kencang mencekik orang. Longao kehilangan kepercayaan pada sisik naganya saat ini, tapi sudah terlambat. Meskipun pedang Zuoyu agak lambat, itu sangat lambat sehingga semua orang bisa melihat ujung pedangnya. Tampaknya perlahan-lahan memotong lengan Longao, tetapi tampaknya itu hanya ilusi, karena mereka tampaknya baru saja memperlambat waktu, yang memberi mereka ilusi seperti itu. Baru setelah mereka melihat lengan Longao jatuh ke tanah, mereka kembali sadar. Zuoyu menerobos pertahanan Longao, memotong salah satu lengan Longao, melihat darah yang memancar, dan melihat lengan yang perlahan berubah menjadi cakar naga, semua orang di istana naga terkejut dan terdiam. Zuoyu berhasil memukul Longao, tentu saja dia tidak akan berhenti seperti ini, dia terus menyerang, tapi kali ini pedangnya tiba-tiba menjadi sangat cepat sehingga orang tidak bisa melihat pedangnya, mereka hanya bisa melihatnya. Dia terus mengayunkan pedangnya dan memotong pedangnya. Hanya Longao yang dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap pedang begitu menakutkan, setiap kali pedang memotong sisik naganya, kekuatan mengerikan yang membuatnya runtuh akan membuatnya kehilangan reaksi, karena dia telah jatuh ke dalam kehancuran di pusaran air. Kekuatan itu adalah menghancurkannya sedikit demi sedikit. Merusak tubuhnya dan melahap jiwanya. Ini adalah cara mengendalikan kekuatan di Wuji Sword Dao, yang bisa membuat kekuatan penuh kehancuran. Pada saat yang sama, setelah dampak ganda Zuoyu, dia menjadi lebih kuat, tak terkalahkan, dan tak tertahankan. Lengan lain terbang ke bawah, dan dua cakar naga besar muncul di tanah. Tapi Longao hanya menatap dengan mata terbelalak, wajahnya yang tampan terkorosi oleh rasa takut dan menjadi mengerikan, membiarkan tubuhnya ditebas oleh pedang yang penuh kehancuran.
Potongan sisik naga mengikuti ayunan pedang Zuoyu dan jatuh, garis-garis darah keluar dan terbang menjadi kabut darah-darah bau memenuhi udara, membuat hati semua orang gelisah. Berhenti! Teriak tetua, tetapi Zuoyu pura-pura tidak mendengar, dan terus mengacau di tubuh Long Ao. Bak, kamu tahu betapa lemahnya kamu. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya, Zuoyu berbisik, dan melihat tanah bergetar hebat, beberapa retakan besar muncul, dan retakan ruang hitam muncul di sekitar Zuoyu. Sebuah pedang menebas, secepat kilat, dengan kekuatan yang luar biasa, dan menghantam Long Ao secara langsung, membelah Long Ao menjadi dua seketika. Semua orang tertegun sejenak. Mereka melihat Long Ao yang terbelah, menatap Zuoyu, yang berlumuran darah naga dan memiliki wajah tenang, terlalu takut untuk berbicara. Sudut mata Huo Feng berkedut, dan dia memegang erat tangan Sui Rowi. Dia tahu bahwa Zuoyu sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membunuh naga yang begitu kuat tanpa menggunakan sihir bayangan dan cara lain. Di mata makhluk tertinggi ini, Zuoyu hanyalah orang yang licik dan beruntung. Tidak ada yang pernah menganggap serius kekuatannya, tetapi sekarang dia menghadapi naga dengan level yang sama dengan mudah, dan bahkan membuatnya mati. Itu sangat menyakitkan, bahkan mereka tidak berani membunuh naga yang kekuatannya setara dengan mereka dengan percaya diri. Tubuh Long Ao yang terbelah menjadi dua bagian perlahan berubah menjadi naga dengan sisik naga biru dan putih, namun berubah menjadi dua bagian. Membunuh naga, Zuoyu mementaskan drama pembunuhan naga yang spektakuler untuk semua orang. Ada banyak raja surgawi dan makhluk tertinggi yang hadir, tetapi hanya sedikit yang membunuh naga, dan Zuoyu, seorang pemuda, melakukannya di depan mereka. Bumi yang seperti itu, hal yang menghancurkan terjadi. Bab 596 Pelahap Kegelapan. Melahap ekspresi Zuoyu dengan acuh tak acuh, menyeka pedang di tangannya, otot-otot mengerikan dan tiba-tiba di tubuhnya juga tertahan, dan dia berjalan menuju sesepuh istana naga. Maaf, orang yang membunuhmu, sejujurnya, perasaan membunuh naga itu sangat buruk. Sudut mulut Zuoyu terangkat, dan dia perlahan mengenakan gaun hitam. Ini adalah kedua kalinya baginya untuk membunuh naga, karena kali ini dia membunuh Long Ao, tetapi dia tidak bisa mendapatkan tubuhnya, jadi dia tidak merasa sangat bahagia. Kerutan di wajah tetua itu berkedut, seluruh wajahnya berkedut, dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya, dan dia tidak melakukan apapun pada Zuoyu, jika tidak, dia akan diserang balik oleh kontrak. Orang tua kurus itu tangan penuh dengan urat biru keganasan. Zuoyu, cepat ambil jiwa naga Long Ao itu. Roh pohon itu berteriak dengan tergesa-gesa. Hati Zuoyu terkejut, dan dia dengan cepat mengeluarkan jubah Jiuyo dan memakainya, mendesak kekuatan jubah Jiuyo, hanya untuk melihat bahwa jiwa naga yang masih dalam bayi naga hancur Long Ao ditangkap oleh Zuoyu dengan ganas. Dalam jubah pengasingan, amukan api juga dinyalakan di api penyucian Jiuyo, dan tubuh Long Ao tidak segera muncul. Zuoyu juga memasukkan jiwa naga ke dalam jubah Jiuyo untuk pertama kalinya, jadi dia tidak tahu bahwa naga itu jiwa ditangkap oleh api penyucian. Perubahan menakjubkan apa yang akan terjadi setelah api menyala. Aku ingin mengaku kalah, dan bawakan aku Divine Power Vajra Pil. Zuoyu tersenyum, seolah dia tidak membunuh Long Ao barusan, dan dia tidak menganggapnya serius. Sebuah botol batu giok dilemparkan, Zuoyu mengambilnya, membukanya untuk konfirmasi, dan memasukkannya ke dunia Qian Kun. Pada saat ini, Zuoyu melihat senyum menyeramkan dan aneh di wajah tetua itu. Zuoyu tiba-tiba mengerutkan kening, hanya untuk melihat sesepuh itu tiba-tiba menghilang. UPS. Zuoyu kaget, karena sesepuh membuat kontrak dengannya, dan sesepuh berjanji untuk tidak membalas dendam padanya, dan sekarang dia pergi tiba-tiba hanya untuk menghindari Zuoyu, jadi tidak peduli perlakuan apa yang diterima Zuoyu, serangan bukan urusannya, karena dia tidak tahu. Zuoyu, musuh lama dan baru, ayo berkumpul. Zuoyu melihat ke arah suara itu, dan orang yang berbicara adalah seorang pria paruhbaya berjubah biru. Long Shuo dan Long Ao sama-sama putraku, kata pria paruhbaya itu, kata-katanya penuh kebencian. Ah, kebetulan sekali. Tepat ketika Zuoyu selesai berbicara, tanah tiba-tiba berguncang dengan liar. Keluar dari sini, ini akan runtuh. Teriak Supreme, dan tepat setelah dia selesai berbicara, banyak retakan besar tiba-tiba muncul di tanah, dan cahaya hitam keluar dari tanah, daya tarik yang aneh membuat orang wajah semua orang menjadi sangat jelek.
Ada setan melahap gelap yang melahap ruang di bintang ini. Cepat pergi, dan lakukan yang terbaik untuk menjauh dari sini, atau kamu akan ditelan. Huo Fen yang berbicara, tetapi saat ini Zuo Yu dikelilingi oleh banyak orang di pagari. Zuo Yu, suami, Zuo Boy. Semua gadis meraung, hanya untuk melihat selusin atau lebih dewa surgawi dan puluhan makhluk abadi misterius tiba-tiba menyerang Zuo Yu. Itu terlalu cepat agar Huo Feng berhenti, dan orang-orang ini semuanya berasal dari Pulau Shenlongdian, Shen Tiangong, dan Tianwei. Banyak orang kuat menyerang pada saat yang sama, meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, dan seluruh tanah telah menghilang, dan dasarnya telah berubah menjadi bagian yang gelap gulita. Anda dapat melihat gua hitam besar di tengahnya, yang berputar dengan gila-gilaan, melahap segalanya, dan Zuo Yu juga itu telah menghilang. Dan orang-orang itu terbang dengan cepat, tetapi mereka masih merasa tertarik oleh sesuatu, mereka harus menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengangkat tubuh mereka dan terbang menjauh. Para wanita itu tidak pergi, mereka melihat kegelapan di bawah, mencari jejak Zuo Yu, dan mereka juga turun perlahan. Dia pasti tidak mati. Dong Yun bergumam. Pada saat ini, mereka merasakan gelombang udara yang menghanguskan, dan melihat cahaya merah keemasan meledak, menerangi kegelapan, dan bintang itu telah sepenuhnya ditelan. Cepat naik, jika kamu tidak pergi, aku tidak bisa menghilangkan kekuatan melahap itu, kata Huo Feng. Saat ini, dia telah berubah menjadi burung api besar, sangat cantik, penuh api, dan memiliki tubuh yang besar. Sosok bentangkan sayapmu lebar-lebar. Dia akan baik-baik saja. Jika semua orang tidak pergi, bahkan Sister Huo Feng akan tinggal di sini. Sui Roi menarik Bai Shanshan, dan semua gadis datang ke punggung Huo Feng, mencengkeram bulu yang indah. Huo Feng burung phoenix mengepakkan sayapnya dan terbang pergi dengan cepat. Setelah menjauh dari lubang gelap yang besar, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa banyak bintang perlahan-lahan mendekat di dekatnya. Wajah semua wanita sangat tenang, tetapi mereka sangat khawatir. Jika Dong Yijun tidak mengatakan bahwa dia masih bisa merasakan Zuo Yu, mereka mungkin sudah lama patah hati. Orang tua, kamu baru saja menghancurkan bintang itu, apakah kamu sudah tahu bahwa ada Darkness Devourer yang tersembunyi di bintang ini? Sui Roi menatap tua itu dengan dingin, dan berteriak, apakah kamu ingin menghancurkan bintang itu? Bisakah kamu bunuh semua orang? Huo Feng juga berubah menjadi bentuk manusia, dan berkata dengan mencibir, bukankah kamu benar-benar putus asa untuk membunuh Zuo Yu? Banyak dari kamu yang baru saja dikorbankan. Ada orang-orang di Gunung Qiki yang tidak dapat melarikan diri dari keburukan keberuntungan ditelan membuat yang tertinggi dari Gunung Qiki sangat marah, dan menatap sesepuh dengan kejam. Siapa di antara kalian yang melihatku menyerang bintang itu? Aku baru saja berteleportasi karena aku merasakan bahayanya. Aku tidak perlu mengingatkanmu bahwa bahaya akan datang. Wajah tetua itu jauh lebih baik saat ini. Dia pasti tidak bisa melarikan diri sekarang, bahkan jika dia tidak dibunuh oleh semua orang, dia tidak bisa melarikan diri ditelan. Penatua melirik para wanita dan melihat wajah mereka muram, dan mereka semua menunjukkan kesedihan, yang membuatnya yakin bahwa Zuo Yu sudah mati. Tidak ada yang mengira bahwa para tetua kuil Shenlong benar-benar membunuh Zuo Yu dengan cara ini. Dilihat dari fakta bahwa dia tidak mendapat reaksi balik dari kontrak, dia sudah cukup sukses, dan mereka hanya mengorbankan beberapa manusia naga Xuanxian. Sepertinya tidak ada ruginya bagi mereka, karena menurut mereka, jika Zuo Yu besar nanti, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Istana Shenlong benar-benar gelap. Karena itu masalahnya, aku, Huoyanshan, tidak perlu terbuka untukmu. Aku tahu berapa banyak orang yang telah hilang di Huoyanshan hari ini, dan aku tidak akan pernah melepaskannya. Shenlongdian, tunggu dan lihat saja. Huo Fen dia berkata dengan ringan, tetapi ada dua bola amarah yang membara di matanya. Meskipun kuil Shenlong, Istana Shen-Tian, dan Pulau Tianwei semuanya kehilangan beberapa orang, menurut pendapat mereka, sangat berharga untuk membunuh Zuo Yu, seorang pria yang menakutkan, karena pertumbuhan Zuo Yu pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Huo Feng pergi dengan semua gadis, meskipun gadis-gadis itu tahu bahwa Zuo Yu belum mati, mereka sangat khawatir. Ketika mereka datang bersama, dan ketika mereka pergi, mereka berpisah. Awalnya, ada bintang emas di sini, tetapi sekarang telah berubah menjadi lubang hitam pemangsa yang menakutkan, yang terus-menerus menarik dan melahap benda-benda di sekitarnya.
Zuoyu bereaksi dengan tergesa-gesa ketika perubahan besar terjadi. Dia menggunakan menara ruang waktu konstelasi untuk mempercepat waktu di ruang tempat dia berada, sehingga serangan di luar menjadi sangat lambat baginya. Dia menggunakan kekuatan supernatural transformasi bayangan. Ketika serangan itu datang, dia meninggalkan tempat itu dengan cepat agar dia bisa melarikan diri dari serangan teroris dari banyak orang. Meski bisa kabur, dia masih tersedot oleh Devourer of Darkness. Untungnya, ada menara ini, kalau tidak akan sangat merepotkan, kata roh pohon. Hei, tidak apa-apa jika kamu tidak mati. Zuoyu memegang menara ruang waktu konstelasi 7 lantai di tangannya, dan ada lapisan cahaya keemasan tembus pandang di luar tubuhnya, menutupi tubuhnya. Zuoyu melihat sekeliling, dan gelap gulita. Apakah ini bagian dalam Devourer of Darkness? Kamu belum mencapai bagian dalam. Jika kamu masuk, bahkan jika kamu tidak mati, itu akan sulit untuk keluar. Orang ini berspesialisasi dalam melahap ruang. Ruang di sekitarnya menelan, sehingga tampaknya memiliki hisap. Biarkan benda perlahan mendekatinya, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk menyedot ruang, sehingga benda tidak bisa melarikan diri, kata Tower Soul. Kamu dilindungi oleh Constellation Time Space Tower, jadi ruang tempatmu berada tidak akan terkoyak. Zuoyu mengeluarkan astrolabe dan mengaktifkan astrolabe. Astrolabe masih bisa berkedip terang, sehingga bisa menyerap kekuatan bintang-bintang. Selama dia memiliki kekuatan bintang-bintang, dia bisa melarikan diri dengan menaiki astrolabe. Pemakan kegelapan telah melahap banyak bintang, jadi dia mengandung banyak kekuatan untuk menciptakan bintang, kata roh pohon. Saat ini, astrolabe sudah berderap, tetapi kecepatannya agak sibuk. Ini sebenarnya puluhan kali lebih lambat. Zuoyu tidak percaya, karena dia mencoba yang terbaik untuk menggerakkan astrolabe. Benar, banyak orang bisa menahan diri saat masuk, tapi mereka tidak bisa terbang keluar. Meskipun kecepatanmu sedikit lebih lambat sekarang, kamu masih bisa terbang keluar, kata Tower Soul. 1 bulan kemudian, Zuoyu akhirnya bisa melihat langit berbintang yang indah, meski astrolabe terbang keluar, namun masih lambat karena isapannya. Orang tua terkutuk itu benar-benar berbahaya. Karena kamu menggunakan trik kotor ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Zuoyu mencibir. Pada saat ini, dia tidak hanya merindukan kuil Shenlong, tetapi juga Tianwei. Pulau dan Tuhan Tenggu. Ketiga kekuatan ini semuanya ada di surga, dan ada banyak divisi di bawah istana Shen-Tian. Awalnya, dia tidak berencana mencari masalah dengan mereka, tetapi dia dibombardir tanpa ampun oleh orang-orang ini sebelumnya, yang membuatnya sangat marah. Dia harus mengambil kembali. Kembali ke surga, dia segera kembali ke pavilion Tongtian. Yang mengejutkan, 2 tahun telah berlalu. Dia ingat bahwa hanya butuh 2 bulan baginya untuk kembali. Bulan. Pada saat ini, dia berpikir pasti ada perubahan waktu di dalam Devourer of Darkness, jadi tinggal di dalam selama 1 bulan sama dengan 2 tahun di luar. Di mana gadis-gadis itu? Zuoyu bertanya pada labu tua di halaman belakang, karena dia tidak melihat Bai Shanshan dan Hei Niangxi di sini, dan gadis-gadis ini seharusnya menunggunya di sini. Tidak lama setelah mereka kembali, Momukyu menemukan tempat ini, dan kemudian mereka memutuskan untuk kembali ke Istana Bulan bersama. Mereka berkata, jika kamu kembali, pergi ke Gunung Wansho, beritahu Huo Feng, dan biarkan Huo Feng memberitahu mereka. Labu tua berkata bahwa dia tersipu karena minum sekarang. Pergi dan isi gudang anggur dengan anggur. Zuoyu melengkungkan bibirnya, dan setelah mengisi gudang anggur, dia pergi mencari Mokui, dan mengetahui bahwa saudara laki-laki dari keluarga Wang telah membuat kemajuan besar. Kakak laki-laki tertua Wang Shou berada di tingkat kedua Xuanxian, dan adik laki-lakinya saudara Wang Yi juga memasuki alam surga, di antara alam surga. Mereka relatif kuat, karena mereka semua mengikuti jalur seni bela diri yang sebenarnya. Bab 597 Festival Gunung Bunga Ungu. Diserahkan kepada Huang Ying. Zuoyu sangat lega karenanya, jadi dia tidak takut dia akan pergi dengan batu peri. Lagi pula, labu tua juga menonton di sini. Zuoyu melihat ke dalam api penyucian 9 neter, tempat jiwa Longao masih dibakar. Zuoyu, bukankah kamu masih memiliki mayat naga di dunia Qiankunmu? Menurutku api penyucian 9 neter ini tidak dapat menciptakan naga, atau tidak dapat memurnikan tubuh naga.
Kamu dapat mencoba mayat naga itu dan melempar ke dalamnya, kata roh pohon. Hati Zuoyu tergerak, dan dia segera melakukannya. Jubah Jiuyo dapat dianggap sebagai senjata ajaib untuk disimpan, tetapi benda-benda yang disimpan di dalamnya sangat istimewa. Ketika Zuoyu melemparkan mayat naga ke dalam api penyucian, nyala api menyala bahkan lebih bersemangat, tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk muncul di api penyucian Jiuyo. Penampilan orang ini persis seperti Long Ao. Dengan pikiran, Zuoyu mengendalikan orang ini, hanya untuk melihat naga biru raksasa tiba-tiba muncul di api penyucian Jiuyo. Ini adalah naga yang lengkap, tidak ada lagi yang hilang. Dan Zuoyu dapat menggunakan kesadaran untuk mengendalikannya. Sungguh menakjubkan. Tubuh humanoid Long Ao dimurnikan, tetapi tubuh naga itu adalah naga kecil itu. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, itu bagus untuk dimainkan. Roh pohon tertawa, dan mengambil naga untuk bermain. Dengan hanya dryad yang membosankan. Melihat tubuh naga yang panjangnya ratusan kaki, Zuoyu mengendalikannya untuk berubah menjadi bentuk manusia lagi. Dia akan berguna di masa depan, bagaimanapun juga ini adalah naga. Nak, Istana Naga mengira kamu sudah mati, kupikir kamu harus memanfaatkan ini dengan baik dan memberi mereka waktu yang sulit. Labu tua itu berkata sambil tersenyum. Tentu saja, saya akan menyelidiki lokasi kuil Shenlong, Istana Shen-Tian, Pulau Tianwei, dan distribusinya sekarang, lalu. Zuoyu mencibir. Tanpa Bai Shanshan di sini, halaman belakang pavilion Tongtian menjadi sangat sunyi, dan Zuoyu juga merasa sedikit tertekan, karena ketika dia melihat para wanita itu, dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada mereka sebelum dia sempat mengajukan beberapa pertanyaan. Ketika Zuoyu kembali, dia dengan mudah mentolerir dirinya sendiri. Dia akan meninggalkan pavilion Tongtian segera setelah mengurus beberapa hal. Dia telah memerintahkan Huang Ying untuk menggunakan batu peri untuk membeli beberapa berita tentang Istana Naga. Ketika dia kembali, dia akan mulai melawan. Meninggalkan Pulau Pemetikan Bintang, Zuoyu terbang menuju gunung tinggi yang puncaknya tidak terlihat. Ini adalah Gunung Wansho, dan dia ingin menemukan Huo Feng. Dalam perjalanan, Zuoyu melihat banyak orang terbang menuju gunung yang bersinar dengan cahaya ungu, yaitu Gunung Bunga Ungu. Jadi Zuoyu menghentikan seseorang dan bertanya, "Saudaraku, mengapa begitu banyak orang pergi ke Gunung Bunga Ungu? Tidak tahu? Ini masalah besar." Ayah dan anak Zhao Feng dan Zhao Emyu dari Gunung Bunga Ungu memberontak dan berkolusi dengan kuil Shenlong untuk meracuni Zikuang Zizun. Sekarang Zikuang Zizun telah mendetoksifikasi racun di tubuhnya dan menangkap Zhao Feng. Dia tinggal, dan Zhao Emyu dibunuh oleh bos pavilion Tongtian sejak lama. Maniak ungu tertinggi bersinar pada para pahlawan dari semua lapisan masyarakat di surga, dan pergi untuk menonton dan menghukum putra jahat ini, dan pada saat yang sama mengadakan pertemuan untuk merekrut murid. Huo Feng dan Huo Fan Every Supreme akan pergi membantu, kata pria itu. Zuoyu mengangguk, terima kasih telah memberitahu saya. Pria itu pergi, Zuoyu memandang Gunung Zihua dari kejauhan, lalu terbang. Gunung Zihua memiliki banyak murid yang mengikuti Zhao Feng, mengkhianati Gunung Zihua, dan memperoleh darah naga. Jadi Zikuang Zizun tidak ingin orang-orang ini tinggal di Gunung Zihua, dan merekrut beberapa murid adalah hal yang normal, dan memasuki Gunung Qiki juga merupakan tujuan banyak orang, dan pasti akan sangat ramai saat itu. Karena Huo Feng juga akan pergi, Zuoyu tentu saja tidak akan pergi ke Gunung Wansho lagi. Zuoyu berbaur dengan kerumunan dan terbang menuju Gunung Bunga Ungu. Ketika dia hendak mencapai Gunung Bunga Ungu, tiba-tiba sekelompok orang lain juga ikut campur. Ada orang-orang dari Istana Naga, dan mereka tidak lemah, mereka berada di level Xuanxian. Apa yang mereka lakukan di sini, kata roh pohon. Orang-orang dari Istana Naga benar-benar berani datang ke Gunung Bunga Ungu? Apakah kamu begitu berani? Mungkinkah avatar itu tidak mungkin? Avatar yang bisa menjadi Xuanxian setidaknya setingkat Tianjun. Zuoyu dikatakan. Mereka memiliki senjata ajaib dengan penyembunyian yang kuat. Mengenakannya di tubuh mereka dapat menyembunyikan nafas darah naga pada mereka, tapi aku bisa merasakannya. Jika Anda berada dalam jarak dekat, kemampuan persepsi roh pohon sangat kuat. Berapa banyak? Zuoyu bertanya. 2. Itu adalah 2 orang yang terlihat hampir setengah baya. Roh pohon mentransmisikan penampilan 2 orang yang dia lihat ke dalam pikiran Zuoyu.
Penampilan kedua orang ini sangat biasa, memang sulit untuk mengenali mereka bercampur dalam kerumunan. Saat ini Zuoyu tahu, tentu saja Zuoyu tidak akan melakukan apapun pada mereka, yang paling dibenci Zuoyu adalah Istana Naga. Zuoyu khawatir tersesat, jadi dia mengikuti mereka dari dekat dengan jiwa iblis misteriusnya. Pada saat ini, salah satu dari mereka berteriak, "Terbang ke tempat yang bersinar itu." Gunung bunga ungu adalah tempat para tamu diatur. Gunung ditutupi dengan bunga ungu, bersinar dengan cahaya kristal. Sangat indah, dia melihat ke atas dan melihat sekelompok kilatan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian perlahan bangkit. Sebuah lubang besar muncul di dinding gunung. Ini adalah tempat yang relatif rendah, tetapi roh peri sangat kuat, dan Anda dapat melihat pulau pemetikan bintang dari kejauhan. Tempat lubang itu dibangun bahkan lebih besar daripada pemetikan bintang pulau lebih tinggi. Apa ini? Puncak gunung tertinggi telah memasuki 9 surga. Seorang lelaki tua berkata kepada seorang pemuda, lalu memasuki gua besar itu. Tempat tertinggi adalah di atas Jiu Chongtian, ketinggian ini sangat menakutkan, yang paling menakjubkan adalah 7 gunung ini muncul secara tiba-tiba. Zuoyu mengikuti 2 manusia naga dari Istana Naga dan memasukinya. Setelah masuk, Zuoyu dikejutkan oleh bagian dalam. Ada banyak rumah di dalamnya. Itu seperti kota besar. Ini adalah kota bunga ungu yang legendaris, tempat para murid gunung bunga ungu biasanya berkumpul bersama. Zuoyu melihat sekeliling, lalu mengikuti kedua manusia naga itu ke sebuah penginapan. Sebuah batu peri diperlukan untuk tinggal di sini, dan rumah-rumah di sini di sana sangat banyak, sehingga cukup untuk mengatur banyak orang, dan jika tidak cukup, dapat dengan cepat dibangun di ruang terbuka. Untuk mengetahui tujuan kedua manusia naga datang ke sini, Zuoyu telah menatap mereka dengan cermat, tidak berani menjauh dari mereka, karena dia khawatir kedua orang ini akan menyebabkan kerusakan di sini. Kali ini Zuoyu mengetahui berita lain, yaitu akan ada pertemuan yang diadakan di Gunung Zihua. Pada saat itu, orang-orang dari Gunung Qiki dan sekte kecil dan menengah lainnya akan datang ke sini untuk membahas bagaimana menghadapi kekuatan jahat dari kuil Shenlong berbagai kompetisi. Acara semacam ini adalah pertama kalinya Gunung Qiki datang untuk mengadakan pertemuan akbar semacam ini. Meskipun Gunung Qiki akan bersatu untuk menangani kuil Shenlong, murid mereka jarang berkomunikasi satu sama lain, dan juga banyak konflik. Lagi pula, ada banyak orang muda dan agresif, jadi mudah saja. Hanya karena hal kecil, mereka bertengkar hebat. Hal yang paling dinantikan adalah Gunung Jiuyo juga akan berpartisipasi. Semua orang tahu bahwa kekuatan Gunung Jiuyo tidak lemah, tetapi mereka belum pernah melihat orang-orang dari Gunung Jiuyo bergerak. Mereka hanya tahu bahwa jumlah mereka sangat sedikit, dan mereka jarang berjalan-jalan di luar, dan mereka tidak peduli dengan hal-hal di luar. Tapi begitu Shenlongdian bergerak, mereka akan mengambil tindakan. Zuoyu sudah lama ingin pergi ke Gunung Jiuyo, tetapi dia mendengar bahwa Gunung Jiuyo umumnya tidak menerima tamu, tidak peduli siapa itu. Selama mendekat, itu akan diperingatkan. Zuoyu telah menatap kedua manusia naga itu sepanjang waktu, dan yang membuat Zuoyu tertekan adalah bahwa kedua manusia naga itu tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi Zuoyu curiga bahwa mereka berbicara dengan kekuatan spiritual. Sampai larut malam, ketika cahaya di sekitarnya meredup, Zuoyu melihat kedua manusia naga itu telah bergerak. Dia melihat mereka mengenakan jubah ungu murid Zihuashan, dan meninggalkan penginapan. Melihat perilaku mereka, Zuoyu pasti tahu bahwa keduanya sedang merencanakan sesuatu yang salah, jadi dia juga mengikuti, tetapi dia menyelinap ke tanah dan membiarkan Xuan Mohun menonton dari atas. Setelah kedua orang itu meninggalkan penginapan, mereka sampai di sebuah rumah yang penuh dengan orang berjubah. Tahu, ini adalah kediaman murid Zihuashan. Kalian berdua orang baik, siapa kamu? Kedua manusia naga itu dihentikan oleh seorang pria paruh baya. Nama saya Molin, dan namanya Mo Shen. Kami adalah dua bersaudara. Kami awalnya bertanggung jawab atas keselamatan tambang batu peri, tetapi sekarang kami telah dipanggil kembali. Pria naga itu mengeluarkan tablet giok ungu, dan keluarkan yang lain, konfirmasikan identitas pria paruh baya itu. Ternyata kedua kakak laki-laki itu selalu berada di luar. Tidak hormat dan tidak hormat. Pria parubaya itu dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum, karena dia bisa melihat bahwa kekuatan kedua orang ini tidak lemah. Pada akhirnya,
Kedua manusia naga itu ditempatkan di sebuah ruangan yang bagus, dan Zuoyu juga berada di dekat ruangan itu, mengawasi mereka secara diam-diam untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Pada saat ini, Zuoyu melepaskan jiwa iblis misterius lainnya, salah satunya sedang mengawasi dua orang di dalam rumah, dan yang lainnya berada di atas rumah, mengamati situasi di sekitarnya. Dia khawatir kedua orang itu tiba-tiba akan menggunakan beberapa cara untuk meninggalkan. Tiba-tiba, dia mengamati sosok yang dikenalnya di kejauhan. Ternyata adalah seorang wanita berbaju putih dengan penampilan menggoda dan ekspresi dingin. Ini adalah Lan Xiao, makhluk roh yang melolong Sirius. "Xiao, tunggu aku." Sebuah suara lembut datang, dan Zuoyu melihat wanita cantik lain dengan gaun ungu. Ini adalah Luzian. Mereka semua kembali ketika mengetahui bahwa Zikuang Supreme telah keluar dari bahaya. "Zian, aku merasakan ada dua manusia naga di sini. Kekuatan mereka tidak lemah, mereka menyelinap masuk, aku tidak tahu apa niat mereka." Lan Xiao berkata dengan suara rendah, yang sedikit mengejutkan Luzian. "Kalau begitu jangan mengejutkan musuh untuk saat ini. Karena mereka semua adalah orang yang kuat, jika mereka klon, jika mereka meledak di sini, mereka akan menyakiti orang lain." Luzian berkata dengan suara rendah, lalu menarik Lan Xiao ke bersembunyi di pohon. Juga saat ini, pintu rumah terbuka, dan kedua manusia naga keluar dari dalam. Zuoyu melewati jiwa iblis misterius di tempat tinggi, dan melihat seseorang datang lagi. Itu adalah seorang pemuda jangkung dan kurus, mengenakan jubah tau ungu, berjalan ke halaman. "Zhao Feng," pria naga bernama Molin berteriak. Pemuda jangkung dan kurus itu mengangguk, lalu berjalan ke arah mereka dan memasuki ruangan. Zuoyu, Luzian, dan Lan Xiao kaget ketika mendengar dua kata itu, karena mereka semua bisa berpikir bahwa itu adalah suara Zhao Feng, dan kedua manusia naga ini datang ke sini untuk menyelamatkan Zhao Feng. Sejak saat itu, Zuoyu melihat bahwa Shen Longdian sangat mengkhawatirkan Zhao Feng, dan benar-benar mengirim seseorang untuk mencarinya. Bab 598 Orb Bintang Langit 9 Nether. Zhao Feng telah ditangkap oleh Zikuang Supreme, dan sekarang seharusnya menjadi avatar Zhao Feng. Penampilan avatar ini sangat berbeda dari dewa, jadi sulit untuk mengenalinya. Dia juga berpikir bahwa suatu hari dia akan tertangkap. Itulah mengapa dia mempertahankan tangan ini. Zuoyu menebak bahwa Zhao Feng sekarang ingin menyatukan kedua manusia naga dan menyelamatkan dirinya yang sebenarnya. Tentu saja Zuoyu tidak berpikir bahwa Istana Naga mengirim seseorang untuk menyelamatkannya karena keengganan Zhao Feng. Tetapi Zhao Feng benar-benar memiliki beberapa hal penting yang membuat Istana Naga memperhatikan. Saat ini, orang-orang di rumah juga mulai berdiskusi. "Tidak ada orang di sekitar sini, dan murid-murid Gunung Bunga Ungu belum menemukan kita," kata Namolin. Zhao Feng mengangguk, "Itu bagus. Saya tidak punya banyak waktu. Ada 3 hari sebelum pertemuan akbar diadakan, tetapi ayah saya akan mengeksekusi saya di depan semua orang, jadi Anda masih punya 3 hari untuk menyelamatkan saya." "Tidak masalah, kami sudah memiliki 3 raja surgawi yang menyusup ke sini di Istana Naga. Dalam 2 hari, kami pasti akan menyelamatkanmu. Tapi kamu harus memenuhi janjimu dan memberi kami orb bintang surgawi 9 Nether," kata Moraine. Mendengar orb bintang surgawi Jiuyo, hati Zuoyu terkejut. Dia mengerti mengapa Istana Naga datang untuk menyelamatkan Zhao Feng, karena Zhao Feng memiliki orb bintang surgawi Jiuyo. Selama ketiganya dikumpulkan, rahasia peta bintang bisa dipatahkan. Saat ini hati Zuoyu juga tergerak, karena dia punya 2 di sini, dan hanya 1 yang cukup. Istana Shenlong pasti memiliki Jiuyo Heavenly Star Orb. Zuoyu sangat yakin. Pada saat ini, Zuoyu melihat bahwa Lan Xiao dan Luzian telah mengambil langkah. Melihat ini, Zuoyu bergegas, mengubah mereka berdua menjadi sosok, dan membawa mereka jauh di bawah tanah, dengan cepat menggali sebuah ruangan kecil di bawah air. Batu neon menerangi ruangan kecil yang dapat menampung 3 orang, jadi kedua wanita itu melihat Zuoyu baru saja. Lan Xiao merasakan bahwa itu adalah Zuoyu, tetapi dia tidak begitu percaya, karena dikabarkan bahwa Zuoyu adalah ditelan oleh Devourer of Darkness, dan juga diserang bersama oleh banyak Tianjun dan Xuanxian pada saat itu. Jangan bertindak sekarang. Ada 3 dewa langit dari Istana Naga di Gunung Zihua yang juga ada di sini untuk menyelamatkan Zhao Feng. Meskipun kamu bisa membunuh 3 orang di atas mereka di sini, kamu pasti akan membuat khawatir 3 dewa langitmu. Bunuh ketiganya penguasa surgawi dari Istana Naga.
Kata Zuoyu dengan suara rendah, memandangi dua wajah cantik ini dari jarak dekat. Zuoyu, kamu benar-benar belum mati. Lan Xiao melihat bahwa Zuoyu masih hidup, dan ada senyuman di wajahnya. Mereka tidak percaya ketika mendengar berita itu sebelumnya, dan mereka juga sedih untuk sesaat. Lama sekali bisa melihat Zuoyu. Hei, serahkan ketiga orang di atas padaku. Bisakah kau membiarkanku bertemu dengan Huo Feng? Lebih baik merahasiakannya, aku harus menemukannya. Tanya Zuoyu. Lan Xiao segera mengangguk dan berkata, tidak masalah, ini jimat komunikasi, kami akan datang kepadamu saat itu. Baiklah, aku akan mengirimmu keluar dulu, dan kamu harus merahasiakan fakta bahwa aku masih hidup. Saya akan mari tunjukkan warna pada Shenlong Dian. Kata Zuoyu sambil tersenyum. Zuoyu membawa Lan Xiao dan Lucian pergi dari sini, lalu kembali ke sekitar rumah, terus menatap ketiga orang itu. Maka Zhao Feng harus tahu betapa berharganya Jiuyo Sky Star Orb, jadi dia tidak akan membawanya bersamanya, dia harus menyembunyikannya di suatu tempat. Jika Anda ingin tahu, hancurkan saja dia dan gunakan 3 jiwa iblis misterius untuk mencarinya. Ingatannya cukup. Klon ini sangat lemah, kamu seharusnya bisa menghadapinya dengan mudah, kata roh pohon. Setelah beberapa saat, Zhao Feng meninggalkan kedua orang itu. Baru saja Zhao Feng memberikan banyak informasi kepada kedua manusia naga, seperti di mana dia dikurung, formasi apa yang dia miliki, dan siapa yang menjaganya. Zuoyu tetap tinggal jiwa iblis misterius menatap kedua manusia naga itu, dan mengikuti avatar Zhao Feng. Tetapi setelah beberapa saat, jimat pesan itu bergetar. Lan Xiao yang menghubunginya, mengatakan bahwa Phoenix Api telah turun dari Gunung Zihua. Zuoyu tidak punya pilihan selain menatap tiruan Zhao Feng dengan jiwa iblis misterius, dan kemudian pergi untuk bergabung dengan Lan Xiao. Dia datang ke sebuah halaman kecil, yang merupakan kediaman Lucian dan Lan Xiao. Lucian membawa Zuoyu ke ruang rahasia, Zuoyu kemudian melihat Huo Feng. Aku tidak berharap kamu selamat. Awalnya aku tidak percaya. Huo Feng juga sangat terkejut saat melihat Zuoyu. Semua wanita mengatakan bahwa Zuoyu belum mati, tetapi dia sedikit skeptis. Huo Feng berpakaian seperti biasa, mengenakan jubah bulu merah besar, berdiri tegak seperti kaisar wanita. Zuoyu terkekeh, aku tidak mudah mati. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak punya banyak kekuatan, tapi aku bisa selamatkan hidupku. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganku dalam hal sarana. Tentu saja, Huo Feng tidak akan percaya bahwa Zuoyu tidak memiliki kekuatan, dia telah melihat kekuatan Zuoyu dengan matanya sendiri, dan jika dia tumbuh menjadi yang tertinggi, dia tidak yakin bisa berurusan dengan Zuoyu. Oke, saya tidak berbicara omong kosong, apakah Anda memiliki informasi kontak dengan wanita-wanita itu? Anda memberitahu mereka bahwa saya masih hidup, sehingga mereka tidak khawatir. Jika mereka bosan tinggal di Istana Bulan, mereka bisa pergi ke Paviliun Tongtian. Hal tentang manusia naga yang menyelinap masuk. Zuoyu memberitahu Huo Feng apa yang dia dengar. Yang dimaksud Zuoyu adalah membuat Huo Feng dan makhluk tertinggi itu lebih memperhatikan, dan yang terbaik adalah menyergap di dekat tempat Zhao Feng di penjara, untuk membunuh 3 penguasa surgawi. Bagaimana denganmu? Kamu ingin segera pergi? Huo Feng bertanya, dia ingin bertanya bagaimana Zuoyu menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak percaya bahwa Zuoyu hanya mendapatkan bola naga di tempat Shenlong menyembunyikan harta karun itu. Tidak, saya ingin mendapatkan Jiuyo Heavenly Star Orb dari sini. Itulah cara untuk membuka kunci peta bintang. Zuoyu menggelengkan kepalanya, dan Huo Feng telah mempelajari peta bintang. Tentu saja dia tahu bahwa bintang surgawi Jiuyo Orb adalah kuncinya, tapi dia bahkan tidak pernah melihatnya. Anak baik, jika kamu punya petunjuk, jangan sembunyikan. Mata Huo Feng berbinar. Zuoyu hendak pergi setelah berbicara, tetapi Lucian tiba-tiba bertanya, Zuoyu, apakah kamu pergi sekarang? Apakah kamu tidak ingin tinggal lebih lama lagi? Pertemuan akbar akan segera dimulai. Zuoyu awalnya berencana untuk pergi ke Gunung Wanshou untuk menemukan api Feng, biarkan Huo Feng menyempurnakan beberapa hal, tetapi menabrak acara akbar Gunung Zihua, dia berpikir sejenak, oke, saya akan pergi setelah acara akbar. Saya akan pergi untuk menatap avatar Zhao Feng sekarang. Saya ingin mulai dari mana dia mengetahui keberadaan Jiuyo Heavenly Star Orb. Anda harus merahasiakannya. Kata Zuoyu, dan pergi dengan tergesa-gesa.
Lucian dan Lan Xiao diam-diam senang ketika mereka melihat bahwa Zuo Yu sangat mempercayai mereka. Mereka harus mengakui bahwa mereka berdua memiliki perasaan terhadap Zuo Yu. Melihat ekspresi Lucian dan Lan Xiao, Huo Feng meletakkan tangannya di bahu mereka dan berkata dengan lembut, anak ini punya banyak wanita. Lucian dan Lan Xiao tidak berbicara, tentu saja mereka tahu, dan semua wanita ini adalah sangat luar biasa. Zuo Yu telah mengikuti avatar Zhao Feng dengan jiwa iblis misterius sebelumnya, dan sekarang dia datang ke sebuah penginapan dan sedang duduk di tempat tidur bermeditasi. Zuo Yu menggunakan kekuatan sihir transformasi bayangan dan diam-diam memasuki ruangan. Meskipun kekuatan Zhao Feng avatar adalah Xuanxian, tapi dibandingkan dengan Zuo Yu, itu jauh lebih buruk. Zuo Yu, yang sedang melatih kekuatan sihir transformasi bayangan, seperti udara pada saat ini, dan sulit bagi orang untuk memperhatikan bahwa dia sedang berkonsentrasi. Setelah beberapa saat, Zhao Feng tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan dia hanya melihat bola cahaya putih melesat ke arahnya, dia pingsan. 3 jiwa iblis misterius dengan cepat menembus ke dalam tubuh Zhao Feng. Dengan cepat mencari ingatan, Zuo Yu dengan cepat menemukan keberadaan orb bintang surgawi Jiuyo, dan Zhao Feng benar-benar menyembunyikannya di tempat yang sangat rahasia. Betapa liciknya Zhao Feng, Jiuyo Heavenly Star Orb disembunyikan di salah satu klonnya, dan klon itu sekarang berada di bawah Pulau Tianfan, menyamar sebagai manusia, peri yang baru saja memasuki surga. Zuo Yu mencibir di dalam hatinya, dan pergi dengan cepat, kembali ke kediaman Lucian dan Lan Xiao. Hah? Kamu kembali begitu cepat? Apakah Jiuyo Heavenly Star Orb hilang? Huo Feng belum pergi. Zuo Yu mengangguk dan berkata, aku akan mendapatkannya segera. Saudari Huo Feng, apakah kamu tahu keberadaan manik-manik bintang surgawi Jiuyo lainnya? Hanya satu saja tidak cukup. Zuo Yu tidak bermaksud memberitahu Huo Feng, dia masih memiliki 2 manik-manik Jiuyo Tianxing. Ada 3 di Tianxingzi, pemimpin penjaga naga iblis, yaitu pemilik Pulau Tianwei, dia memiliki 1 di tangannya, tetua istana Shenlong. Lelaki tua yang membodohimu terakhir kali, dia juga memiliki 1 di tangannya, dewa penguasa istana dari istana surgawi saat ini adalah tertinggi terkuat dari Protos, dan dia juga memiliki 1 di tangannya. Dan keberadaan keduanya masih belum diketahui. Huo Feng berkata. Keduanya ada di tangan Zuo Yu, jika Zuo Yu tidak mengetahui bahwa Zhao Feng juga memilikinya, Huo Feng tidak akan mengetahuinya sekarang. Bukankah Pulau Tianwei, Istana Shen-Tian, dan kuil Shenlong semuanya berada dalam kelompok yang sama? Jika mereka menyatukan 3 manik-manik 9 bintang surgawi Nether, tidakkah mereka dapat memecahkan rahasianya? Mengapa mereka tidak melakukan itu? Zuo Yu bertanya. Kamu salah berpikir begitu, karena mereka semua memiliki niat egois. Rahasia peta bintang ini tidak seperti terakhir kali kita mencari harta karun Shenlong. Ini sangat berbeda dengan rahasia yang tersembunyi di peta bintang. Karena kamu yakin untuk bekerja sama dengan saya, maka saya akan memberitahu Anda bahwa alasan mengapa Shenlong disegel sangat berkaitan dengan peta bintang ini, karena 9 naga masing-masing mendapatkan 1. Karena saat ini, 8 kaisar naga lainnya jatuh keluar dengan Shenlong, dan peristiwa besar di zaman kuno terjadi seperti ini. Xian dan Lan Xiao juga mengerutkan kening. Pemberantasan ras alien kuno sebenarnya dipicu oleh 9 manik-manik ini. Saat ini masih malam, Lu Xian membawa Zuo Yu ke ruang tamu, dan kemudian berkata dengan suara rendah, Zuo Yu, Zikuang Zizun sudah kembali sekarang, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan Gunung Zihua? Zikuang Zizun sangat optimis tentang Anda, saya pikir dia pasti akan menempatkan Anda menerima saya sebagai murid. Zuo Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Xian, jika saya memiliki kesempatan ini ketika saya pertama kali datang ke surga, saya tidak akan menolaknya, tetapi sekarang Anda harus tahu bahwa apa yang telah saya lakukan, sangat mudah untuk memengaruhi Gunung Zihua, jadi saya pikir lebih baik melupakannya. Dia berhenti, lalu berkata, sebenarnya, saya ingin mendirikan sekte sendiri, dan saya sudah melakukannya mulai persiapan. Paviliun Tongtian? Lu Xian terkejut, dia juga tinggal di Paviliun Tongtian untuk sementara waktu, jadi dia sangat menyadari pendapatan Paviliun Tongtian. Dengan pendapatan sebesar itu, sebenarnya tidak sulit untuk mendirikan sebuah perusahaan besar. Sekte. Zuo Yu mengangguk, lalu berkata sambil tersenyum, kamu akan diterima kapan saja.
Lucian memutar matanya, tersenyum pada Zuoyu, dan meninggalkan ruangan. Bab 599 Tiga Mutiara di Tangan. Zuoyu melihat ke belakang Lucian, menghela nafas pelan, dan kemudian mengeluarkan jimat giok, yang merupakan jimat komunikasi yang dapat menghubungi Pulau Saising, Mokui, bawa Wang bersaudara untuk segera pergi. Di kota di bawah Pulau Tianfan, temukan seseorang, bunuh dia, lalu keluarkan manik-manik hitam di tubuhnya. Zuoyu memberitahu Mokui gambar dan alamat rinci orang itu. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi Mokui akan melakukan sesuatu untuk kepuasannya, dan ini adalah Wang bersaudara yang kembali ke tempat lama untuk melakukan tugas lagi. Membantu Zuoyu. Yu mengumpulkan informasi. Tepat setelah interogasi Zuoyu, Huo Feng melompat dari jendela dan menatap Zuoyu dengan senyum menawan. Ahem, Nona Huo Feng, kamu adalah makhluk tertinggi dan seorang wanita, jadi kamu harus terlihat seperti itu. Sekarang seorang pria dan seorang janda bersama, mudah untuk membuat orang berpikir liar. Zuoyu terbatuk 2 kali, Huo Feng ini terkecantikan tiada tara benar-benar menggerakkan hati Zuoyu, dan dia ingin mendorongnya ke tempat tidur. Huo Feng hanya tertawa 2 kali, dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka naga ajaib itu akan membiarkan putrinya mengikutimu, dasar cabul. Apa yang kamu dapatkan di sana terakhir kali? Aku tidak percaya kamu hanya mendapatkannya, bola naga. Zuoyu sedang memikirkan apakah akan memberitahu Huo Feng, dan dia juga tahu bahwa jika Huo Feng dan Shuling tidak memiliki hubungan yang baik, Huo Feng tidak akan begitu santai dengannya, dan dia juga mengingatnya dan Shuling, dong. Taruhan Yun. Katakan padanya, jangan khawatir, mungkin itu bisa meningkatkan hubungan antara kamu dan dia. Roh pohon itu tersenyum. Sekarang roh pohon telah berbicara. Zuoyu tidak memikirkannya lagi, menatap Huo Feng dan berkata sambil tersenyum, jika kamu menciumku, aku akan memberitahumu. Huo Feng mendengus, ide. Yu meringkuk bibirnya dan berkata, kamu harus merahasiakannya untukku. Apa yang aku dapatkan sangat kuat. Aku bisa melarikan diri karena hal ini, kata Zuoyu, dan telah mengeluarkan Constellation Time-Space Menara. Melihat menara 7 lantai kecil di tangan Zuoyu, Huo Feng mengerutkan kening, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang menawan. Dia berkata, ini adalah menara ruang waktu Xingxiu, dan Shenlong tidak membawanya bersamaku. Ini adalah artefak. Dibandingkan dengan sumber daya di perut gunung, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat. Anda benar-benar orang yang beruntung. Jelaskan. Tidak hanya itu, ada 2 bola bintang surgawi Jiuyo di dalam menara ini. Zuoyu tersenyum bangga, lalu mengeluarkan 2 bola bintang surgawi Jiuyo. Melihat 2 manik-manik hitam ini, dada montok Huo Feng tiba-tiba naik dan turun, dan dia sangat bersemangat. Setelah Zuoyu menyingkirkan manik-manik Jiuyo Tianxing, Huo Feng menghela napas panjang dan berkata, anak laki-laki, itu tersembunyi terlalu dalam, dan jika orang-orang itu tahu. Aku tidak tahu apakah mereka akan mematahkan nyali mereka. Saudari Huo Feng, aku sudah memberitahumu sesuatu yang sangat penting tentangku, jadi jangan katakan itu. Zuoyu tertawa. Huo Feng mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah aku terlihat seperti gosip? Zuoyu tertawa, tentu saja tidak, kamu wanita yang sangat cantik, kalau tidak aku tidak akan memberitahumu. Oke, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Anda memecahkan rahasia peta bintang sendiri? Dan kemudian pergi mencarinya sendiri? Huo Feng bertanya, dia selalu ingin mengetahui rahasia ini, dan juga ingin mendapatkan barang-barang di dalamnya, tapi tidak pernah ada gugup sampai dia melihat Zuoyu. Tentu saja tidak, aku berencana untuk pergi bersamamu. Dan aku harus menunggu sampai aku mencapai kekuatan Tianjun. Aku tidak berencana untuk memberitahu orang lain tentang ini, bahkan gadis-gadis itu. Aku khawatir mereka akan bertengkar setelah mereka cari tahu. Ini sangat berbahaya. Ekspresi Zuoyu juga menjadi serius, karena sejumlah besar Tianjun meninggal tahun itu. Baiklah, kamu memiliki Constellation Time Space Tower, yang seharusnya menyelamatkanmu banyak hal. Kuharap aku dapat memulihkan kekuatan Kaisar. Kalau tidak, aku tidak akan berani mengikutimu, kata Huo Feng. Lalu bagaimana kamu bisa memulihkan kekuatan Kaisar Dewa? Mungkin aku bisa membantumu menemukan jalan. Zuoyu menyentuh dagunya dan bertanya, Yu Ji juga terluka parah, dan kekuatannya telah menurun ke Tianjun.
Mari kita lihat apakah ini metode juga dapat mengembalikan Yuji ke kekuatan tertinggi. Bayi suci saya terluka parah, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memadatkan kekuatan dewa. Saya hanya bisa menggunakan kekuatan dewa langka dari tingkat tertinggi. Saya hanya perlu mengambil formula 9 putaran yang disempurnakan dari kekuatan kehidupan dan 9 jenis bahan obat yang hampir punah. Pil Nirvana dapat memperbaiki bayi dewa. Orang yang dapat memperbaiki pil jenis ini telah meninggal, dan sejauh ini saya hanya dapat mengumpulkan 4 jenis bahan. Huo Feng menghela nafas tak berdaya. 5 bahan mana yang masih hilang? Izinkan saya membantu Anda memperhatikan, dan jika ada, saya akan membantu Anda menemukan semuanya. Adapun pemurnian, saya rasa saya dapat menemukan cara. Zuo Yu tahu bahwa orang itu adalah Huo Feng bicarakan pasti Jiu Xuan Tianzun. Huo Feng menyerahkan Zuo Yu sepotong giok, yang menggambarkan karakteristik dan gambar dari 5 bahan secara rinci. Zuo Yu mengerutkan kening setelah membacanya, dan bertanya, "Saudari Huo Feng, apakah Anda mengenal Yue Ji? Apakah situasinya sama dengan Anda?" Mendengar Zuo Yu menyebut Yuji, dan nadanya agak khawatir, Huo Feng segera menatap Zuo Yu dengan mata aneh, lalu berkata, "Aku meremehkanmu, kamu. Kamu sebenarnya ada hubungannya dengan Yue Ji?" "Ahem, ini rahasiaku juga, jangan beritahu gadis-gadis itu." Zuo Yu terbatuk. Dia tidak terluka, Yuji pernah mendatangi saya dan berdiskusi dengan saya bagaimana memulihkan kekuatannya, nanti kami sampai pada hasil ini, yaitu melalui Nine Turns Nirvana Pill, tetapi dekat dengan keberadaan God Pill, jadi kita tidak punya pilihan selain menunda-nunda seperti ini. Seringkali menggunakan kekuatan untuk memperbaiki trauma Naschen Soul. Apakah kamu tidak pulih sedikit selama bertahun-tahun? Zuo Yu bertanya, begitu Naschen Soul terluka, itu memang serius, terutama untuk orang yang kuat. Tidak, aku terluka oleh Raja Naga dari Istana Naga, jadi luka jiwa yang baru lahir memiliki kekuatan ilahi yang kuat dan aneh, yang mengikis jiwa yang baru lahir setiap saat. Inilah mengapa Yue Ji sama denganku. Kami Naschen Soul juga sedang terkikis oleh kekuatan suci dari Kaisar Naga, jadi kita semua harus memberikan sebagian dari kekuatan kita untuk menekannya, yang akan menyebabkan kita tidak dapat menggunakan kekuatan kita yang sebenarnya. Kata Huo Feng. Zuo Yu menghela nafas pelan, dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku ingin kamu menyempurnakan sesuatu untukku." Dia juga memperlakukan Zuo Yu sebagai teman. Satu set pedang terbang membutuhkan total 81 pedang terbang, dan itu perlu diukir dengan beberapa formasi yang dapat menyerap jiwa. Yang terbaik adalah membuat pedang terbang lebih besar. Saya terutama mengandalkan kekuatan mental untuk mengendalikannya, jadi set pedang terbang ini tidak hanya selama itu dapat dengan mudah dikendalikan, biarkan aku mengendalikannya, dan pada saat yang sama mengkonsumsi lebih sedikit. Kata Zuo Yu, set pedang terbang ini sangat berguna baginya. Huo Feng berpikir sejenak dan berkata, "Tidak masalah." Lalu dia tersenyum menawan, "Ini sangat sulit, hadiah apa yang akan kamu berikan padaku?" "Aku akan memberimu pohon api peri, apakah tidak apa-apa?" Zuo Yu melirik dada montok Huo Feng, dan berkata sambil tersenyum, pria hijau kecil itu telah menggunakan kemampuan bawaan mereka untuk menentang langit untuk menumbuhkan selusin pohon api abadi, jadi dia memberi Huo Feng satu tidak ada. Zuo Yu memberikannya saat dia berkata, ketika Huo Feng mengambil alih pohon api peri, dia masih tidak mempercayainya, tetapi dia tidak berpikir itu aneh ketika dia memikirkan klan kayu kuno di dunia Qian Kun, dia mendapat penyimpanan lain cincin itu berisi beberapa batu Tai Sushen dan bahan lainnya, dan jumlahnya banyak. "Ekstra akan menjadi hadiahmu." Zuo Yu tertawa. "Ini sangat murah hati. Pantas saja ada begitu banyak wanita yang mengikutimu. Sepertinya bersamamu bisa menyelamatkan ribuan tahun, puluhan ribu tahun perjuangan." Huo Feng terkikik. "Tentu saja, jika kamu mengikutiku, kamu akan mendapatkan perlakuan yang sama." Zuo Yu tertawa keras. "Bah, aku khawatir kamu tidak akan bisa menggigitku." Huo Feng mendengus pelan, berbalik dan melompat keluar jendela. Setelah Huo Feng pergi, Zuo Yu bergumam, sangat sulit untuk dikunyah, karena pada saat itu, akan ada roh pohon dan saudari Yun, haha. Tepat setelah fajar, jimat komunikasi Zuo Yu bergetar dan terdengar suara Mokui, orangnya telah terbunuh, dan aku mendapat manik hitam. Yah, rahasiakan. Tunggu aku kembali. Hati Zuo Yu tiba-tiba menjadi bersemangat, karena dia akan segera bisa membuka rahasia peta bintang.
Juga pada saat ini, menggunakan jiwa iblis misterius untuk mengamati wajah jelek Zhao Feng. Zhao Feng kehilangan orb bintang surgawi Jiuyo, yang berarti bahwa dia tidak memiliki ketergantungan. Jika Zuoyu memberitahu Shen Longdian bahwa Zhao Feng tidak memiliki ketergantungan ini, maka Zhao Feng pasti akan mati. Tetapi Zuoyu tidak akan melakukan ini, karena dia tahu bahwa Zhao Feng tidak akan membiarkan Shen Longdian mengetahui bahwa dia telah kehilangan orb bintang surgawi Jiuyo bagaimanapun, bahkan jika dia menipu Shen Longdian, dia harus bertahan hidup beberapa hari ini terlebih dahulu. Mo Kui dan Wang bersaudara sangat tertutup dalam tindakan mereka, dan mereka tidak akan membuat Zhao Feng merasa seperti seseorang sedang mencoba merebut orb bintang surgawi Jiuyo, melainkan membuatnya merasa sial karena bertemu dengan seorang perampok. Huo Feng, Lu Xian, dan Lan Xiao semuanya berjanji pada Zuoyu untuk merahasiakannya, jadi mereka tidak memberitahu orang lain tentang hal ini. Awalnya, Zuoyu berencana untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi, tetapi sekarang dia tidak bisa tahan lagi dan bergegas kembali untuk melihat Jiuyo Tianxingsu, jadi dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Lu Xian dan Lan Xiao, dan membiarkan mereka pergi ke pavilion Tongtian ketika mereka punya waktu. Setelah Zuoyu pergi, Huo Feng tahu bahwa Jiuyo Tianxing Orb telah diperoleh, dan dia sangat bersemangat, ingin segera pergi ke pavilion Tongtian, tetapi sekarang Ziguang Zizun mengundangnya, jadi dia tidak bisa menolak. Kembali ke pavilion Tongtian, Zuoyu buru-buru menemukan Mo Kui, mendapatkan orb bintang surgawi Jiuyo, lalu bergegas ke ruang rahasia di bawah tanah, dan mengeluarkan astrolabe. Dia melihat garis misterius pada astrolabe, memegang 3 manik-manik hitam di tangannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuat astrolabe merespons. Sepertinya kita hanya bisa menunggu Huo Feng. Saya tidak mempelajari peta bintang ini secara mendalam. Zuoyu menghela nafas dengan kecewa, lalu menyingkirkan astrolabe dan Jiuyo Tianxingsu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.